Suatu saat di abad ke-21, gerbang tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Gerbang-gerbang itu terhubung ke labirin yang dikenal sebagai katakombe. Di sana, monster yang dikenal sebagai musuh merajalela. Jika katakombe dibiarkan terlalu lama, musuh-musuh itu akan mulai merambah ke dunia kita. Umat manusia pun terinjak-injak, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Namun, ditemukan bahwa jika individu berbakat tertentu tinggal di katakombe untuk jangka waktu tertentu, mereka akan membangkitkan kemampuan yang disebut skill. Umat manusia menggunakan skill ini untuk menyerang balik musuh. Para pemegang skill yang menjelajahi dan menaklukkan katakombe disebut sebagai Dumion Diver. Di dalam kelas, seorang profesor sedang membahas bagaimana pemain dan Dumion Diver telah menjadi profesi yang paling dihormati di dunia. Seorang siswa menghela napas, namanya adalah Soda Suzaki. Kedua orang tua Soda adalah Dumion Diver, tetapi ayah Soda tewas dalam pertempuran. Adapun ibu Soda, Soda masih bermimpi untuk menjadi seorang pemain, seorang Dumion Diver yang hebat seperti mereka. Lamunan Soda terganggu ketika makhluk seperti bayangan muncul di luar jendela dan memamerkan giginya seolah-olah hendak melahap Soda. Hal ini sangat mengejutkan Soda, hingga membuat Soda berteriak. Guru dan teman sekelas Soda hanya memandangi Soda, sementara beberapa orang berbisik di belakang punggung Soda seolah-olah ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi. Soda terjatuh dari kursi karena ketakutan. Ternyata, tidak ada seorang pun kecuali Soda yang bisa melihat sosok bayangan itu. Kejadian ini mulai dialami Soda belum lama ini. Soda mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Kemampuan itu disebut penglihatan roh, kekuatan untuk melihat roh. Saat ayah Soda masih hidup, mereka mencoba membangkitkan skill Soda di katakombe, tetapi Soda tidak berhasil karena Soda terlalu takut untuk fokus. Soda bertahan selama beberapa jam, tetapi tetap belum bisa bangkit. Soda masih belum bisa menjadi seperti ayahnya, yang dikenal sebagai master api terkuat. Kemudian, salah satu teman sekelas Soda bertanya apakah Soda baik-baik saja. Pria itu membantu Soda berdiri. Soda tidak mengharapkan bantuan apapun dari pria ini. Pria itu adalah Takuto Saiga, teman masa kecil Soda, sekaligus seorang pemain dan Dumion Diver yang telah membangkitkan skill. Takuto memegangi Soda dan berbisik, "Sepulang sekolah, di tempat biasa." Ucapan itu membuat Soda berkeringat. Siswa lain mulai mengagumi Takuto, mengatakan bahwa Takuto memiliki hati yang besar. Namun Soda tampak keberatan. Soda pergi dan tiba di tempat biasa, hanya untuk disambut dengan sebuah pukulan. Culture Lombard, Tuan Formal Rogedangen. Ternyata, Takuto tidak lebih dari seorang perundung bagi Soda. Takuto menatap rendah ke arah Soda yang sudah terbaring di tanah. Takuto mencengkeram kerah baju Soda dan meminta uang, yang dengan enggan diberikan oleh Soda. Cuma ini, Takuto seolah-olah masih belum puas dengan jumlahnya. Soda menjelaskan bahwa Soda tidak bisa memberi lebih, karena Soda butuh uang untuk biaya pengobatan ibunya. Takuto kemudian menendang Soda dan menyuruh Soda berhenti membuang-buang uang untuk ibunya yang sudah jatuh koma di dalam katakombe. Takuto bahkan mengejek ayah Soda, mengatakan bahwa ayahnya telah kehilangan akal sehat dan mati seperti sampah. Perundung itu terus mengatakan bahwa kedua orang tua Soda tidak berguna. Takuto kemudian mengklaim bahwa Soda hanya berpura-pura memiliki penglihatan roh untuk menutupi ketidakmampuannya. Hal ini membuat Soda meneteskan air mata. Takuto bahkan mempertanyakan mengapa keluarga Soda harus dilahirkan. Takuto kemudian merasa tersinggung oleh tatapan mata Soda. Soda berdiri dengan amarah yang membara di matanya. Takuto menyuruh Soda untuk sadar diri dan memanggil Soda sebagai sampah yang tidak kompeten. Takuto mulai memukuli Soda lagi. Soda kemudian menyadari sesuatu. Memang benar bahwa ayahnya berubah setelah ibunya jatuh pingsan. Memang benar bahwa ayahnya menenggelamkan diri di katakombe seolah-olah kerasukan, dan ayahnya meninggal bahkan sebelum mereka sempat berbicara. Dalam pikiran Soda, pasti ada sebuah alasan di balik semua itu. Soda terbaring tidak berdaya di tanah. Takuto mencengkeram baju Soda dan mengatakan bahwa Takuto akan melatih Soda sebagai pengganti orang tuanya yang tidak berguna. Sebuah gerbang hijau tiba-tiba muncul tepat di depan mereka. Soda Chargegan. Itu adalah gerbang sungguhan. Takuto mengatakan bahwa dia menemukannya kemarin, dan disinilah pelatihan akan dimulai. Salah satu pengikut Takuto bertanya apakah ini berbahaya. Namun Takuto hanya mengatakan bahwa jika dia punya keluhan, lebih baik dia tidak ikut. Takuto terlalu percaya diri dengan gerbang hijau ini, dan menyebutnya remeh karena mereka pernah membersihkan gerbang ungu sebelumnya. Momen ini membuat Soda ketakutan. Soda menjepaukan cincinnya. Takuto tiba-tiba mengarahkan busurnya ke arah Soda sebagai ancaman. Anak panah itu menyerempet pipi Soda. Takuto menyuruh Soda berhenti merengek, atau anak panah berikutnya akan diarahkan ke ibu Soda. Soda mengertakkan gigi karena marah, tetapi Soda tidak punya pilihan selain patuh. Mereka semua kemudian masuk ke dalam gerbang hijau dan menuju ke katakombe. Seperti biasa, hanya Soda yang bisa melihat roh-roh itu, dan hal ini membuat Soda sangat ketakutan. Sebuah bola api tiba-tiba muncul dan terbang lurus ke arah Soda. Soda membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Soda hanya bisa pasrah menerima benturan itu. Takuto menendang bola api itu dan menyuruh Soda berhenti menjadi pengecut, lalu mengejek Soda sebagai putra dari master api terkuat. Takuto berkata bahwa dia muak dengan alasan Soda, dan mengklaim tidak ada gunanya Soda tetap hidup.
Takuto sungguh-sungguh dengan ucapannya. Hanya kata-kata kasar yang keluar dari mulut Takuto yang memberitahu Soda betapa brengseknya ayah Soda. Takuto berkata bahwa bahkan saat istrinya pingsan, ayah Soda terus menaklukkan katakombe dan mati demi hal yang sia-sia. Takuto terus menghina betapa mengerikannya ayah Soda yang lebih menghargai status daripada keluarga. Takuto kemudian menyarankan bahwa jika Soda mati di katakombe, mungkin Soda akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya. Mati saja di sini, kata si bodoh itu. Kata-kata menyakitkan ini membuat Soda menangis, berpikir bahwa semua orang memandang rendah padanya. Bahkan hantu-hantu itu pun mengejek Soda. Namun, apakah mereka benar-benar mengejek Soda? Soda terkejut. Soda melihat sekeliling, bertanya-tanya apakah api itu yang benar-benar berbicara. Kemudian api itu berkata, "Pertajam matamu dan dengarkan." Soda menatap dengan takjub. Soda menyadari bahwa Soda benar-benar mendengarnya berbicara. Takuto bertanya apa yang sedang Soda lihat. Lalu dia membeku. Darah menyembur dari mulutnya. Takuto telah ditusuk dari belakang. Anak buahnya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bos mereka dibungkus dan diangkat ke udara. Itu adalah laba-laba raksasa. Salah satu pengikut bertanya apakah itu Ratu Laba-Laba, bos area dari gerbang merah tingkat kesulitan tertinggi. Ratu itu membawa mangsa yang terlihat paling lezat kembali ke sarangnya, dan mengeluarkan telur di dalam tubuh mangsa sambil memberinya makan. Benar-benar cara mati yang paling mengerikan. Dan sisa mangsanya akan menjadi milik anak-anaknya. Anak buah Takuto berlari secepat mungkin, meninggalkan Soda dan roh bola api di belakang. Soda kini dikelilingi oleh monster. Salah satu anak laba-laba berdiri di depan Soda, menatap seolah Soda adalah camilan yang lezat. Apakah ini akhir bagiku? Soda bertanya-tanya. Namun Soda tidak ingin mati. Roh bola api berbicara lagi, memberitahu Soda untuk tidak menyerah, serta mempertajam indera dan merasakannya. Dengan keadaanmu sekarang, tahu seharusnya mengerti. Soda masih bingung, tetapi Soda berpegang pada keyakinan itu. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul, diikuti oleh pesan yang menyatakan bahwa durasi keadaan telah melampaui ambang batas. Selama pesan itu mengatakan sebuah skill telah bangkit karena berkah katakombe. Skill yang bangkit adalah legasi anomali dari jiwa-jiwa yang mengembara. Benar-benar mengembara. Namun siapa mereka? Soda bertanya-tanya. Bola api itu tumbuh menjadi sangat besar. Soda tercegan. Kemudian bola api itu mengambil wujud ayah Soda. Roh itu mengulurkan tangan kepada Soda. Saat laba-laba meraung, mereka dikelilingi oleh monster. Akhirnya, tangan mereka bersentuhan. Kemudian, sebuah ledakan meletus, menyapu bersih laba-laba yang tersisa. Soda merasa segar dan kuat saat api melonjak di dalam tubuh Soda. Skill legasi anomali yang bangkit memungkinkan Soda untuk mewarisi skill dari jiwa-jiwa yang mengembara. Skill api sekarang ada di tangan Soda, skill yang sama dengan milik ayahnya. Soda tidak percaya bahwa Soda sekarang memiliki skill. Tidak hanya itu, Soda telah menjadi seorang Dumion Diva. Soda menjadi begitu emosional sehingga roh bola api pun menyadarinya. Roh itu menyarankan ini bukan waktunya untuk itu, karena monster-monster sudah berdatangan. Seluruh gerombolan menyerbu ke arah Soda. Soda masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun Soda sudah mendapatkan skill, roh bola api memarahi Soda agar tetap mempertajam indera dan fokus untuk melihatnya. Soda fokus dan mata Soda mulai membara dengan api. Soda menatap laba-laba itu dan melihat bahwa monster itu akan meludahkan sesuatu. Soda berhasil menghindarinya. Bola api itu menjelaskan bahwa Soda telah melihat lonjakan jiwanya. Ternyata, sumber kekuatan yang digunakan oleh semua pemain, musuh, dan penyelam berasal dari jiwa. Saat Soda melihat laba-laba itu memusatkan kekuatannya di mulutnya, itu harus dianggap sebagai hasil dari skill anomali. Laba-laba lain mendekati Soda. Monster itu menyerbu lurus ke arah Soda. Soda bertanya-tanya berapa lama monster itu akan bertahan. Monster itu mengumpulkan energi di mulutnya, tetapi Soda menendangnya sebelum monster itu sempat menyemburkan apapun. Soda terkejut karena Soda bisa menghindari serangannya. Soda kemudian melompat dan memukul monster itu. Soda cephana. Sekarang Soda bisa bertarung. Bola api menjelaskan bahwa karena Soda menampung jiwa ayahnya di dalam tubuh Soda, skill dan teknik bertarung mereka pun saling berbagi. Soda merasa seolah-olah ayahnya berada tepat di belakang Soda, membimbing Soda dengan kekuatan luar biasa yang baru didapat ini. Hal itu membuat mata Soda perih karena air mata. Perasaan itu memberi Soda kepercayaan diri untuk bertarung. Dengan kekuatan ini, Soda memukul satu monster. Monster lain berada tepat di belakang Soda, mengumpulkan energi di mulutnya, tetapi Soda menghindari serangannya tepat waktu. Mata Soda terus membara dengan api. Soda fokus dan mempelajari monster itu. Kemudian sesuatu menarik perhatian Soda. Soda bertanya pada sang api apakah Soda baru saja melihat titik lemah laba-laba itu. Soda melompat dan menyerang laba-laba di titik lemahnya. Soda memperhatikan dengan seksama. Laba-laba itu menerima serangan fatal. Soda meninggalkan kobaran api di area yang Soda sentuh. Tanpa diduga, laba-laba lain memposisikan diri tepat di depan Soda. Monster itu mengambil satu langkah, lalu berbalik ke arah lain. Bajingan itu lari menyelamatkan diri. Tapi Soda tidak membiarkannya. Soda mengumpulkan energi di lengannya dan merapalkan skill Prison Blaze.
Si pelari itu terkena serangan fatal. Akhirnya selesai. Soda main gila napas. Sedikit melelahkan, tapi tidak buruk sama sekali untuk pemula, komentar si bola api. Bola api itu kemudian menyuruh Soda untuk berbicara dengan jua ayahnya dan mendengarkan penyesalan yang tersisa. Hanya setelah menyelesaikan penyesalan itu, Soda dapat mewarisi skill tersebut sepenuhnya. Itulah kemampuan dari skill anomali. Soda bingung mengapa bola api itu tahu begitu banyak. Roh itu mengabaikan pertanyaan Soda dan mengatakan bahwa Soda masih dalam keadaan setengah terbangun, sehingga merasakan jiwa dengan cara yang tidak lengkap. Namun sekarang setelah Soda membangkitkan skillnya, Soda akhirnya bisa berkomunikasi dengan sebuah jiwa. Jiwa ayah Soda muncul di depan Soda. Ayahnya tersenyum seolah-olah sangat bangga pada putranya. Ayah Soda memulai percakapan dan mengatakan bahwa ini sudah lama sekali. Soda membeku. Soda hendak berbicara, tetapi ayahnya memotong dan meminta maaf terlebih dahulu. Soda tidak menahan diri. Soda menuntut penjelasan mengapa ayahnya tidak tinggal bersama ibunya. Ayahnya berkata bahwa dia pergi karena dia mencoba menyelamatkannya. Jawaban itu membuat Soda benar-benar terkejut. Ibu Soda pingsan karena racun ratu laba-laba. Untuk membuat penawar racun, ayahnya membutuhkan taring monster itu. Itulah sebabnya dia menyerbu ke setiap gerbang merah yang muncul. Benar-benar ceroboh. Namun tepat saat dia mengira sudah mendapatkannya, sebuah jebakan terpicu. Soda tidak tahu harus merespons apa. Ayahnya melenjatkan. Dia mengaku telah menolak mendengarkan siapapun, dan memaksakan diri masuk ke satu serangan demi serangan lainnya. Soda masih marah bahkan setelah mendengar penjelasan ayahnya. Soda marah karena ayahnya memilih untuk menanggung semuanya sendirian padahal mereka seharusnya menjadi sebuah keluarga. Soda mengakui bahwa Soda mungkin tidak banyak membantu, tetapi setidaknya ayahnya bisa berbicara dengannya. Ayah Soda terdiam 1000 bahasa. Dengan tikat di matanya, Soda mengatakan padanya bahwa Sodalah yang akan menyelamatkan ibunya. Soda bersumpah akan melampaui pemain terhebat sekalipun, yaitu ayahnya. Soda bersumpah tidak akan membiarkan orang lain mati, dan Soda akan menjadi penyelam pemain terkuat. Ayah Soda benar-benar bangga pada putranya, yang sekarang berbicara seperti pria dewasa. Dia menarik Soda ke dalam pelukan, memberitahu Soda betapa bangganya dia, dan betapa dia mencintai Soda. Dia ingin mengatakan semuanya sekarang tanpa ada penyesalan yang tersisa. Ayah Soda menyuruh Soda untuk menjadi lebih kuat dari siapapun. Tidak lama kemudian, ayahnya memudar, berubah menjadi gelembung-gelembung yang melayang. Dia memberitahu Soda bahwa dia mengandalkan Soda dan meminta Soda untuk menjaga ibunya. Soda berterima kasih kepada ayahnya dari lubuk hati yang terdalam. Kemudian sebuah layar biru muncul persis, seperti saat Soda pertama kali mendapatkan skill. Percakapan itu menghapus penyesalan yang tersisa dari Kichiro Suzaki. Skill sekarang sepenuhnya diwariskan. Radiant Blaze, yang memungkinkan manipulasi api secara bebas. Soda kini ditinggal sendirian. Air mata kebahagiaan tumpah dari mata Soda. Roh bola api itu menertawakan Soda, mengatakan bahwa itu adalah klaim yang sangat berani untuk melampaui ayahnya sendiri. Tetapi roh itu harus mengakui bahwa roh itu salah karena pernah menganggap Soda sebagai pengecut yang tidak punya nyali. Soda mencoba berterima kasih kepada roh api atas semuanya, tetapi roh itu menepisnya. Jelas tidak tertarik pada rasa terima kasih yang formal, seolah-olah mereka bukan orang asing sama sekali. Tanggapan itu membangkitkan rasa ingin tahu Soda, dan Soda akhirnya bertanya siapa sebenarnya bola api itu. Mungkinkah seseorang yang Soda kenal? Roh api mencoba menjawab, tetapi koneksinya tiba-tiba terasa tidak stabil. Dan Soda tidak bisa mengerti satu kata pun. Roh itu mencoba lagi, tetapi suaranya terus terputus-putus. Tidak ada yang terdengar jelas, seperti panggilan video yang mengalami gangguan pada saat yang paling buruk. Bahkan ketika bola api itu mencoba sekuat tenaga, roh itu tetap tidak bisa mengatakannya. Rupanya, apapun yang coba dijelaskannya dianggap sebagai sebuah gangguan sistem. Bola api itu hanya menyuruh Soda untuk memanggilnya apapun yang Soda inginkan untuk saat ini. Tapi tentu saja, harus sesuatu yang keren. Saran roh itu. Soda berpikir bahwa mungkin Soda bisa memanggilnya Tamau. Bola api itu tertegun. Roh itu membenci nama itu dan langsung mempertanyakan selera Soda. Soda mencoba membela diri, dan mengatakan bahwa itu tidak bisa dihindari. Bola api itulah yang mengatakan Soda bisa memanggilnya apa saja. Pada akhirnya, roh itu menyerah. Soda benar. Jadi sekarang mereka harus menggunakan nama itu. Roh itu kemudian mengingatkan Soda bahwa masih ada sesuatu yang perlu dilakukan selanjutnya. Soda sempat terkejut. Kemudian wajah Soda berubah serius, seolah-olah Soda sudah memiliki rencana yang matang. Bola api itu yakin bahwa ekspresi itu terlihat bagus pada Soda. Saat mereka berjalan menuju pintu keluar katakombe, bola api itu memberitahu Soda bahwa jika Soda ingin melihat mereka lagi, Soda hanya perlu kembali ke katakombe kapanpun Soda mau. Soda akhirnya sampai di pintu keluar. Di luar gerbang hijau, anak buah Takuto masih terengah-engah, membungkuk karena berlari secepat mungkin. Keduanya tidak mengerti mengapa makhluk seperti laba-laba itu ada di dalam gerbang hijau, tetapi tidak satupun dari mereka punya jawaban. Tiba-tiba, gerbang hijau mulai bersinar terang, membuat mereka berdua mundur karena terkejut. Lingkaran-lingkaran muncul di sekelilingnya, mengungkapkan kebenaran. Sekarang, mereka mengerti apa gerbang itu sebenarnya.
Itu adalah gerbang tidak beraturan. Salah satu pengikut Takuto sepertinya tidak mengerti. Kesulitan gerbang diatur secara ketat berdasarkan warna. Merah, kuning, ungu, biru, dan kemudian hijau. Biasanya, tingkat bahaya sudah jelas hanya dengan melihat warna gerbangnya. Namun gerbang dengan lingkaran hanya berarti satu hal. Bahayanya langsung melonjak ke tingkat tertinggi. Anak buah nomor 1 tidak percaya. Jadi, ini sebenarnya gerbang merah, tanyanya. Kepanikan melanda saat mereka bertanya-tanya bagaimana mereka harus melaporkan hal ini kepada asosiasi. Apakah mereka benar-benar akan mengakui bahwa mereka menerobos masuk secara ilegal? Dan lebih dari itu, mereka telah memukuli seorang warga sipil. Salah satu dari mereka berkata bahwa Takuto mungkin mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Namun anak buah nomor 2 kemudian teringat Soda masih berada di dalam. Setelah terdiam sejenak, mereka memutuskan tidak akan ada orang yang repot-repot mencari Soda. Hilangnya satu pecundang tidak akan menjadi masalah. Saat itulah gerbang hijau terbuka. Soda melangkah keluar dengan tenang dan berkata, "Maaf karena aku adalah sampah." Para pengikut itu terpana melihat sosok Soda yang benar-benar berbeda. Mereka mulai bertanya-tanya bagaimana Soda bisa tetap hidup. Mata Soda berkobar dengan api. Anak buah nomor 2 sangat menginginkan jawaban, tetapi Soda sibuk mempelajari mereka berdua. Soda melihat bahwa mereka tidak lebih dari orang lemah dibandingkan dengan laba-laba yang telah Soda hadapi. Bajingan ini segera menyalahkan Soda atas kematian Takuto. Bahkan pengikut yang lain tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Pada akhirnya, si bajingan itu memutuskan solusi termudah adalah menimpakan semuanya pada Soda. Tapi Soda sudah selesai mendengarkan. Karena lelah dan kesal, Soda memberitahu mereka bahwa Soda perlu berbicara dengan Choutura. Choutura merasa bingung. Anak buah yang lain merasa diabaikan, menjadi marah dan melayangkan pukulan ke arah Soda. Tapi Soda bahkan tidak bergerak. Soda menyerang lebih dulu, mendaratkan pukulan telak tepat di wajahnya. Si bajingan itu terlempar dan akhirnya pingsan, sementara yang lain berdiri mematung, bertanya-tanya apakah Soda benar-benar telah menjadi seorang Dunyan Diver, dan terlebih lagi, Soda menjadi sangat kuat. Soda kemudian meminta bantuan Choutura, dan meskipun mandi keringat dan jelas terlihat terguncang, Choutura setuju. Mereka masuk kembali ke katakombe bersama-sama. Jauh di lubuk hati Choutura tahu bahwa tidak satu pun dari mereka yang punya peluang. Namun Soda menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk memasuki gerbang tidak beraturan. Jika mereka tidak bertindak sekarang, semuanya akan terlambat. Soda merasa percaya diri dan sepenuhnya bertekad untuk mengalahkan Ratu Laba-Laba. Choutura terkejut saat menyadari bahwa ini adalah rencana Soda selama ini, dan bersikeras bahwa mereka seharusnya memanggil bantuan saja. Sebelum Choutura sempat bicara lebih banyak, sebuah suara berteriak dari belakang mereka, "Berhenti!" Baik Soda maupun Choutura tersentak, berbalik dengan ketakutan seolah-olah hantu lain telah muncul. Seorang pria yang lantang dan percaya diri melangkah maju, menghalangi jalan mereka. Jelas sekali pria itu tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak selama dia masih bernapas. Siapa orang asing ini, dan mengapa dia ada di sini di katakombe? Baik Soda maupun Choutura tidak tahu siapa dia. Jadi mereka bertanya langsung kepadanya. Pria itu menolak memberikan namanya, dan mengatakan bahwa dia tidak akan mengungkapkan identitasnya kepada orang-orang yang mencurigakan. Soda mencoba menjelaskan, tetapi pria itu memotong pembicaraan. Pria itu menunjukkan bahwa Soda lah yang pingsan di luar gerbang tadi. Selain itu, menjelajahi katakombe membutuhkan 3 orang, namun Soda dan Choutura hanya berdua, yang membuat mereka semakin mencurigakan. Dari cara pria itu berbicara, jelas dia punya cukup alasan untuk menangkap mereka saat itu juga. Pria itu bersiap untuk memberi pelajaran kepada mereka berdua, sementara Soda mencoba menjelaskan sekali lagi. Namun pria itu mengepalkan tinjunya dan berteriak bahwa dia tidak menanyakan apapun kepada Soda. Saat pria itu menyerbu dan melayangkan pukulan ke arah Soda, Soda menghindar. Soda tahu Soda tidak punya pilihan dan membalas dengan pukulan uppercut yang tajam. Serangan itu bahkan tidak menggoyahkan pria itu, yang malah menyeringai dan berkata dengan nada sarkastik bahwa Soda cukup hebat. Pria itu merapalkan skillnya, Man of Steel. Itu adalah kemampuan yang mengubah tubuhnya menjadi baja. Tinjunya mengeras sepenuhnya, dan dia memperingatkan Soda bahwa satu hantaman darinya akan sangat menyakitkan. Soda segera mengenali kekuatan pria itu. Jika mereka memaksakan keberuntungan, Soda tahu mereka akan tamat. Jadi Soda berbalik dan lari, mundur dan meninggalkan Choutura bersama pria itu. Pria itu berteriak mengejar Soda, menyuruh Soda kembali dan bertarung, sambil berkata bahwa ini seharusnya menjadi pertempuran yang hebat. Choutura terpana, tetapi segera mengikuti Soda. Pria itu terus mencari mereka, berteriak agar mereka keluar dan melawannya secara adil. Keduanya bersembunyi di dalam gua, karena tahu mereka belum bisa melawannya. Tidak sekarang. Soda tahu pasti mereka tidak bisa menghadapinya dengan tangan kosong, dan menggunakan api hanya akan membahayakan mereka juga. Tiba-tiba, roh bola api hijau muncul di depan Soda. Roh itu mengenali bajingan pemakai baja itu. Namanya adalah Tuma. Soda mendengar roh itu berkata bahwa melihat Tuma telah membangkitkannya, dan sekarang saatnya untuk membalas dendam. Karena penasaran,
Soda bertanya apakah sesuatu telah terjadi antara roh itu dan Tuma. Roh itu terkejut karena Soda bisa melihatnya. Soda hanya menjawab ya, Soda pasti bisa melihatnya. Roh itu kemudian menjelaskan bahwa dia dan Tuma sudah lama saling membenci. Mereka memutuskan untuk menyelesaikan segalanya sekali dan selamanya dalam pertarungan 1 lawan 1. Sayangnya, roh itu kalah. Dia merencanakan balas dendamnya, tetapi akhirnya mati di dalam katakombe. Hal itu sangat membuatnya frustrasi. Dia bahkan tidak bisa mati dengan tenang jika seperti ini. Melihat hal itu, Soda menawarkan diri untuk membantunya. Dengan percaya diri, Soda melangkah keluar untuk menghadapi Tuma lagi. Tuma, yang masih sombong, senang melihatnya dan tertawa. Bahagia karena Soda akhirnya keluar. Soda meneriakkan nama lengkapnya. Igarashi Tuma. Tuma memberku. Bagaimana bisa dia tahu namaku? Saat Soda bersiap untuk memukulnya, Soda meminta maaf. Kemudian sebuah sambaran petir listrik hijau menghantam Tuma. Sengatan itu melumpuhkannya dan menghempaskannya ke tanah. Berdiri di atas Tuma, bola api hijau muncul dari tubuh Soda, merayakan kemenangannya. Roh itu dengan senang hati berterima kasih kepada Soda. Penyesalannya akhirnya terhapus, dan sudah waktunya baginya untuk pergi. Soda mengucapkan selamat tinggal dan menyadari bahwa setiap orang membawa penyesalan mereka sendiri. Sebuah layar biru muncul sekali lagi. Skill baru telah diwariskan. Stun dapat menghasilkan sengatan listrik yang kuat dalam sekejap. Choutura segera menemukan Soda dan melihat bahwa Soda telah mengalahkan Tuma. Soda bertanya mengapa Choutura masih datang mencarinya padahal Choutura bisa saja melarikan diri. Choutura menjawab bahwa dia masih tidak tahu mengapa dia diajak sejak awal. Ternyata Soda membutuhkan skill Choutura, Poison Master. Tujuan utamanya adalah untuk memanipulasi racun. Soda tahu sendiri bahwa Choutura bisa membuat penawar racun selama dia memiliki bahan-bahannya. Soda pernah mengalaminya sebelumnya. Choutura bertanya apa yang Soda ingin dia lakukan. Soda menjawab bahwa Soda bertekad untuk mengalahkan Ratu Laba-Laba. Soda membutuhkan Poison Master untuk membantu ibunya pulih. Meskipun Choutura tidak perlu bertarung, dia memutuskan untuk tetap ikut bertarung. Tapi dia menanyakan satu hal kepada Soda. Tolong selamatkan Chikucho. Choutura berterima kasih kepada Soda, mengatakan bahwa karena Soda, dia telah diselamatkan berkali-kali dan mampu membangkitkan skillnya. Tahu adalah penyelamatku. Soda menolak untuk menyelamatkan Takuto, dan mengatakan bahwa Soda tidak akan pernah memaafkannya. Tetap saja, Soda menawarkan pilihan kepada Choutura untuk menyelamatkan Takuto sendirian sementara Soda fokus melawan Ratu Laba-Laba. Choutura tidak bisa berkata-kata. Soda berbalik dan berjanji tidak akan ikut campur. Hal ini membuat Choutura tersenyum. Tiba-tiba, Tuma terbangun dari efek kejut. Keduanya panik, tetapi Tuma secara tak terduga memeluk Soda dan Choutura, sambil berkata bahwa mereka akan membuatnya menangis. Hal ini membingungkan Soda dan Choutura, tetapi setidaknya sekarang mereka bertiga berada di dalam katakombe. Tuma berkata bahwa Soda seharusnya memberitahunya alasannya sejak awal, tetapi Soda membantah bahwa Tumalah yang menyerang tanpa mendengarkan. Tuma menawarkan diri untuk membantu, tetapi Soda ragu lagi. Soda khawatir ini akan menjadi terlalu berbahaya. Tuma tetap bersikeras. Tidak mungkin dia tidak membantu. Dia melakukan ini karena dia ingin. Saat itu juga, Ratu Laba-Laba yang marah dan lapar muncul di depan mereka. Waktu yang tepat dan tidak ada waktu lagi untuk lari. Tuma menyeringai saat tinjunya berubah menjadi baja sekali lagi. Siap bertarung bersama Soda dan Choutura saat itu juga. Ratu Laba-Laba yang menakutkan kini berdiri tepat di depan mereka, siap melahap mereka bulat-bulat. Choutura bertanya kepada Tuma seberapa jauh dia telah berhasil membersihkan katakombe. Sejauh ini, Tuma telah membersihkan area gerbang ungu, tetapi gerbang merah masih menjadi wilayah baru baginya. Ini adalah tantangan terbesar yang pernah dia hadapi, dan dia tidak berniat untuk menahan diri. Saat Tuma bersiap untuk melindungi mereka berdua, Soda tiba-tiba melangkah maju untuk menghadapi Ratu Laba-Laba sendirian, yang mengejutkan semua orang. Soda sepenuhnya bertekad untuk mengalahkannya, demi membalas dendam kedua orang tuanya. Ratu Laba-Laba menyerbu. Soda menghindari serangannya dengan mudah, berkelit seolah-olah Soda telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Ratu Laba-Laba meluncurkan serangan Yaring. Soda melompat ke atasnya tanpa ragu. Tuma dan Choutura hanya bisa menatap tidak percaya. Versi Soda yang ini terasa sangat berbeda, seolah-olah Soda sudah pernah membersihkan gerbang merah sebelumnya. Choutura tahu itu tidak mungkin. Soda baru menjadi seorang Dungeon Diver beberapa jam yang lalu. Namun serangan dan elakan Soda adalah milik seorang veteran. Kemudian api tiba-tiba meledak dari tangan Soda. Tidak mungkin dia bisa menggunakan api, gumam Tuma. Dia selama ini menahan diri. Hal itu cukup untuk membuat Tuma bersemangat juga. Tuma tidak boleh kalah di sini. Tinju Tuma berubah menjadi baja saat skill Man of Steel aktif. Dia menghantamkan pukulan ke salah satu kaki laba-laba, mengerahkan semua yang dia miliki. Namun yang mengejutkan, tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah serangan itu tidak berdampak sama sekali. Apa yang tidak disadari Tuma adalah kepala laba-laba itu sudah berada di belakangnya, siap melepaskan serangan fatal. Saat nyawa Tuma terancam, Soda melompat entah dari mana dan menyerang kepala laba-laba dengan skill barunya. Sengatan listrik, stun.
Kilat hijau melonjak dan menghantam punggung laba-laba dengan telak. Namun ratu laba-laba itu terlalu tangguh. Efek kejutnya nyaris tidak berpengaruh. Menurut mereka berdua, Soda segera menyarankan untuk menggunakan api selama Tuma bisa berperan sebagai pengalih perhatian. Tuma tidak ragu. Itu adalah rencana yang matang. Tuma mengubah seluruh tubuhnya menjadi baja. Tuma mengaktifkan mode overdrive, siap menghadapi laba-laba itu secara langsung. Ratu laba-laba menyadari bahwa serangannya tidak mempan. Tuma mengejek monster itu dan menuntut agar ia lebih bersemangat dalam serangannya. Tuma tahu skillnya tidak akan bertahan lama. Soda harus menyelesaikan ini dengan cepat. Ratu laba-laba membuka mulutnya yang kotor dan menerjang ke arah Tuma. Monster itu terpancing umpan. Saat ia mendekat, Soda melompat dari punggung Tuma. Tinjunya berkobar dengan api. Flower Flame. Soda menghancurkan salah satu kaki laba-laba. Ratu laba-laba memeki kesakitan saat luka bakar mulai bereaksi. Monster itu mundur, membuktikan bahwa api benar-benar berhasil. Mereka bertiga terus bergerak. Choutura kagum dengan cara mereka berdua bertarung. Mereka benar-benar punya kesempatan untuk menang. Dan sekarang giliran Choutura untuk menyelamatkan Takuto. Choutura berlari ke depan ketika tiba-tiba sebuah sepatu jatuh di depannya. Dia segera tahu sepatu siapa itu. Milik Takuto. Ratu laba-laba ternyata sudah melahap tubuh bagian bawah Takuto. Choutura berteriak sekuat tenaga. Dia menyerbu masuk, siap menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tetapi laba-laba itu mengangkat salah satu kakinya dan menikam ke bawah. Jaraknya hanya beberapa inci dari Choutura. Ketika Tuma bergegas menyelamatkannya, kaki laba-laba itu malah menembus punggung Tuma. Lapisan baja itu hancur, pecah dan berjatuhan ke tanah sepotong demi sepotong. Apakah bajaku terlalu lunak? Soda tidak ragu. Soda menyerbu ke arah laba-laba untuk menyelamatkan teman-teman barunya. Tetapi salah satu kaki laba-laba menangkap Soda dan menghempaskannya ke dinding katakombi. Soda terjatuh ke tanah. Laba-laba itu membungkus Soda erat-erat dengan jaringnya, lalu merangkak mendekat dan mengangkat Soda ke udara. Monster itu membuka mulutnya yang menjijikan sekali lagi. Ia hendak melahap Soda. Tapi inilah tepatnya yang ditunggu-tunggu oleh Soda. Soda bersyukur bisa sedekat ini. Sambil berpura-pura tidak sadarkan diri, Soda membakar jaring di sekitar tubuh Soda. Tuma kagum dengan trik Soda. Soda mengambil pecahan baja Tuma yang terjatuh dan menikam tepat di mata laba-laba itu. Saat bilah baja itu menembus, Soda melepaskan sengatan listrik, menyalurkan listrik langsung ke dalam tubuh monster itu. Dengan tangan Soda yang lain diselimuti api, Soda memukul laba-laba itu tepat di mulutnya. Serangan itu membakar laba-laba dari dalam keluar. Dengan kejang terakhir, ia jatuh tak bernyawa ke tanah. Berkat baja Tuma yang pecah, Soda telah berhasil. Soda akhirnya bisa menyelamatkan ibunya. Di sisi lain, Tuma dan Choutura berdiri di atas tubuh Takuto yang tidak bernyawa. Choutura menangis terseduh-seduh, diliputi kesedihan dan ketidakpercayaan. Tuma dengan lembut menawarkan diri untuk menggendong Takuto agar mereka bisa memberikan pemakaman yang layak. Tuma kemudian mendekati Soda untuk memberi selamat karena telah mengalahkan Ratu Laba-Laba. Tetapi Soda menggelengkan kepala dan berkata bahwa Soda tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Tuma. Tuma merasa takjub. Soda memiliki banyak skill dan sengatan listrik itu mengingatkannya pada seseorang yang pernah dibencinya. Soda mengungkapkan bahwa skill sengatan listrik itu berasal dari Gu. Karena itu, Soda ingin mengunjungi makam Gu. Tuma membeku karena terkejut. Tidak ada makam yang perlu dikunjungi. Gu masih hidup, kata Tuma. Soda menjadi bingung. Tuma menjelaskan bahwa dia baru saja bertemu dengannya kemarin. Tidak salah lagi. Soda Cephana. Tiba-tiba, Soda memegangi kepalanya saat migrain yang tajam menyerang Soda. Suara roh bola api bergema di benak Soda. Kau telah menyentuh akar dunia ini. Sebuah ingatan muncul. Soda sedang duduk di ruang kelas dengan seorang gadis berdiri di sampingnya. Tetapi Soda tidak tahu siapa dia. Tubuh Soda ambruk, jatuh tak sadarkan diri ke tanah. Saat kegelapan menyelimuti Soda, roh bola api terus berbicara, mengingatkan Soda bahwa orang yang perlu Soda selamatkan bukan hanya ibunya. Di dalam rumah sakit, Tuma bertanya kepada Soda apakah pria ini benar-benar wujud dari roh yang Soda temui di dalam katakombe. Soda menginformasinya. Setelah pertarungan sengit dengan laba-laba, perselisihan antara Tuma dan Gu masih belum berakhir. Tuma menggoda Gu, menanyakan apakah dia benar-benar dirinya sendiri atau hanya saudara kembar, dan menyebut wajahnya terlihat ganas. Aku anak tunggal, jawab Gu. Tuma menerima penjelasan itu karena Gu memang terlihat seperti anak manja. Mereka berdua terus bertengkar seperti anak kecil, sampai lupa bahwa mereka sedang berada di rumah sakit. Soda harus turun tangan dan menenangkan mereka, terutama saat orang-orang mulai menatap. Keduanya akhirnya diam, dan Soda bertanya apakah aman untuk berasumsi bahwa gerbang yang mereka bersihkan sekarang sudah ditutup dan stabil. Tuma dan Gu meyakinkan Soda bahwa gerbang itu sudah aman. Mereka telah memeriksa semuanya 2 kali sebelum pergi. Begitu bos gerbang dikalahkan, gerbang akan stabil dan tidak lagi menjadi ancaman invasi musuh. Soda berterima kasih kepada mereka berdua, karena telah membantu membersihkan gerbang dan pergi untuk menemui Choutura. Saat Soda berjalan pergi, Gu bertanya apakah benar Soda yang mengalahkan bos itu. Cuma menginformasinya. Soda telah menjatuhkan bos gerbang merah, Gu Cephana.
Tampaknya mewarisi skill dari jiwa yang mengembara benar-benar mungkin terjadi. Sebuah kemampuan gila yang dipadukan dengan pemikiran cepat dan keberanian luar biasa dari Soda. Saat itulah Tuma mendapat ide bagus, yaitu merekrut Soda ke dalam tim mereka. Tuma kemudian berkata dia punya permintaan pada Gu, tapi Gu tidak mau mendengarnya. Keduanya mulai berteriak satu sama lain lagi. Di luar rumah sakit, Choutura sedang mengerjakan bagian-bagian dari laba-laba yang tewas untuk mengekstrak racunnya. Soda menemukan Choutura. Analisisnya hampir selesai, dan penawar racunnya akan segera siap. Choutura bertanya bagaimana keadaan Soda, terutama setelah Soda kehilangan kesadaran di dalam katakombe. Soda berterima kasih kepada Choutura karena telah membantunya. Choutura bercerita bahwa dia hanya mengalami luka ringan. Dia kemudian meminta maaf, dan mengatakan bahwa dia hanya menghambat semua orang. Soda mengabaikannya. Ketika seseorang yang penting dalam bahaya, hatimu akan goyah, dan Soda sangat memahami perasaan itu. Hal itu mengingatkan Soda pada orang tuanya. Tentu saja, Takuto berbeda. Soda tetap tidak menyukainya. Namun bagi Choutura, itu tidak sama dan Soda menghormati hal itu. Aku tidak bisa mengalahkan itu, kata Choutura. Soda tidak mengerti apa maksudnya. Namun tepat saat percakapan mereka berakhir, penawar racun itu akhirnya selesai. Berkat sang master racun yang luar biasa, Choutura menyerahkannya kepada Soda dan mendesak Soda untuk segera membawanya kepada ibu Soda. Soda benar-benar berterima kasih. Soda berlari secepat mungkin ke kamar rumah sakit ibunya. Inilah saatnya. Sesuatu yang bisa menyelamatkannya kini ada di tangan Soda. Soda memandangi ibunya yang terbaring tak bergerak, dan dengan lembut meminumkan penawar racun buatan Choutura. Satu tegukan. Dan begitu saja, seluruh tubuhnya bersinar. Matanya perlahan terbuka. Racunnya sudah hilang. Saat ibunya terbangun, Soda merasakan dadanya sesah. Hanya dengan melihatnya bangun kembali membuat Soda menangis. Ibunya langsung menenali Soda dan menyadari betapa Soda sudah tumbuh besar. Mereka berdua menjadi emosional seperti baru saja bersatu kembali setelah berpisah sekian lama. Mereka berbicara tentang ayah Soda. Ibunya bertanya apa yang sebenarnya dirasakan ayahnya. Soda berkata bahwa menyelamatkan ibunya selalu menjadi keinginan terbesar ayahnya. Soda menambahkan bahwa ayahnya telah mempercayakan segalanya kepada Soda, perasaannya, kekuatannya, dan tikatnya, termasuk api Kichiro. Hal ini mengejutkan ibunya. Itu bukan berita baik bagi ibunya. Ibunya bertanya kepada Soda apa rencana Soda selanjutnya setelah Soda memenuhi keinginan ayahnya dan menyelamatkannya. Soda ragu-ragu. Ibunya benar. Lalu sekarang apa? Namun jauh di lubuk hati, Soda sudah tahu jawabannya. Soda bertekad untuk menjadi Dumyang Diver terkuat, agar tidak ada orang lain yang harus mati lagi. Itu bukan sesuatu yang ingin didengar ibunya. Soda bertanya apakah ibunya menentang keputusan Soda. Ibunya tidak menutup-nutupinya. Dia langsung menjawab ya. Pikiran tentang putranya yang terus-menerus mempertaruhkan nyawa membuat dadanya sakit. Namun dia tahu mereka, orang tuanya, adalah alasan Soda merasakan hal ini. Tetap saja, dia mengakui tidak adil untuk menghentikan Soda mengejar mimpinya. Hal ini membuat Soda tersipu. Ibunya meminta Soda berjanji satu hal saja, yaitu agar Soda memasukkan diri sendiri di antara orang-orang yang Soda sumpah untuk dilindungi. Jika Soda mati, ibunya tidak akan sanggup menanggungnya. Soda berjanji tidak akan membiarkan itu terjadi. Mereka berpelukan erat, saling mencari kehangatan satu sama lain. Itu adalah pertama kalinya mereka benar-benar bersama lagi. Saat Soda akhirnya melangkah keluar ruangan, sesuatu menarik perhatian Soda. Tuma dan Choutura berada di dekat sana. Keduanya mengusap mata dan berpura-pura tidak menangis. Mereka telah mendengar semuanya. Tuma mengaku mereka tidak bermaksud menguping, tapi Soda mengabaikannya dan berkata itu tidak apa-apa. Namun masalah yang sebenarnya masih ada. Soda telah memasuki katakombe tanpa izin. Apa yang harus mereka katakan kepada asosiasi? Tuma menepisnya dengan percaya diri. Grup mereka sudah menanganinya. Tidak perlu khawatir. Kemudian Tuma mengundang Soda untuk bergabung dengan mereka. Jika Soda benar-benar ingin menjadi Dumyang Diver terkuat, grup mereka adalah cara tercepat untuk mencapainya. Di suatu tempat yang jauh dari rumah sakit, di dalam gerbang kuning, seorang pria berjalan melintasi mayat monster katakombe. Dia meminta maaf kepada seseorang, dan mengatakan bahwa Tuma telah bertindak sendiri. Pria itu sedang berbicara dengan seorang pria berambut putih yang duduk santai di atas tumpukan monster mati. Pria berambut putih itu tidak keberatan. Lagi pula, dia juga ingin bertemu seseorang. Pria bernama Soda Suzaki. Sebuah tim adalah organisasi yang menyerahkan pemberitahuan formasi kepada Asosiasi Dumyang Diver, menerima persetujuan resmi, serta melakukan eksplorasi katakombe dan penaklukan bos. Dengan kata lain, sebuah tim berkewajiban untuk melakukan penaklukan penjara bawah tanah. Sambil berjalan di hari yang cerah dan damai, Tuma dengan bangga menjelaskan kepada Soda dan Choutura bahwa dia adalah anggota tim terkenal yang disebut Tenro. Choutura cepat-cepat menimpali dan mengatakan bahwa Tenro bukan hanya kelompok kelas atas di Jepang, tetapi salah satu tim terbaik di dunia. Tim ini dibagi menjadi skuad bernomor 1 sampai 10, masing-masing dipimpin oleh kapten yang sangat terampil, dan di atas mereka semua berdiri panglima tertinggi itu sendiri. Tuma menepuk punggung Choutura,
terkesan dengan betapa akurat dan lengkap informasinya. Choutura kemudian teringat bagaimana Takuto dulu mengagumi Tenro. Dia bermimpi bergabung dengan mereka suatu hari nanti, berlatih tanpa henti, bahkan tanpa menjadi bagian dari tim manapun. Chu Mechardayam. Soda bergabung dalam percakapan, dan mengatakan bahwa Soda juga tahu sedikit tentang mereka. Bahwa nama panglima tertingginya adalah Yamato Sumaragi. Dia telah menyelesaikan insiden bersejarah di seluruh dunia, dan Asosiasi Dumyeon Diver Jepang secara resmi menobatkannya sebagai yang terkuat. Soda bertanya-tanya seperti apa rasanya bertemu seseorang sehebat itu. Choutura bertanya pada Soda apakah Soda gugup, tetapi Soda dengan cepat menggelengkan kepala. Soda berkata bahwa Soda sama sekali tidak gugup. Soda sebenarnya merasa sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Chu Mecharkezen, anak ini punya nyali yang serius. Tepat pada waktunya, mereka sampai di markas besar. Dari luar, tempat itu tampak tidak lebih dari sebuah rumah tua. Namun penampilan luar itu menipu, dan Tuma meyakinkan mereka bahwa itu tidak seperti kelihatannya. Saat pintu dibuka, sebuah ruangan besar terbentang di depan mereka. Itu adalah fasilitas berteknologi tinggi, sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Tepat saat Tuma hendak mulai menjelaskan dan membanggakan tempat itu, seorang pria tiba-tiba muncul di belakangnya dan memukul kepalanya. Pria itu memarahi Tuma karena bertindak sendiri dan menjelajahi katakombe, lalu melemparkan penjelasan tentang pengecualian khusus itu kepada tim. Tuma segera membela diri, dan bersikeras bahwa dia sudah mendapat izin dari Yamato. Pria itu tidak berhenti memukul. Ini adalah kakak laki-laki Tuma. Sambil terus melayangkan pukulan demi pukulan, dia bertanya kepada Tuma apakah Tuma telah melimpahkan semua dokumen kepada Go dari skuad kedua. Pertanyaan itu mengingatkannya pada bagaimana Go mengejeknya tadi. Tidak mungkin orang itu diam saja. Dia pasti mengadu. Tetap saja, kedua bersaudara itu terus melayangkan pukulan dan bertukar kata-kata pedas. Soda minta izin untuk menyela, mencoba menghentikan kedua bersaudara itu, tetapi pria itu memotongnya dengan tenang, sambil memanggil nama Soda dan Choutura. Dia memperkenalkan diri sebagai Yusei Igarashi, wakil panglima tertinggi Tenro. Yusei membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf atas nama adiknya. Dia mengakui bahwa Tuma selalu menjadi tipe orang yang terburu-buru tanpa mendengarkan. Soda yang merasa malu dan pemalu bersikeras bahwa itu tidak apa-apa. Lagi pula, Tuma sudah sangat membantu. Saat itu juga, seorang pria masuk dan berkata bahwa Yusei selalu terlalu keras pada Tuma. Dialah pria yang sama yang kita lihat di dalam katakombe, duduk di atas tumpukan mayat monster, Yamato Sumaragi. Dia menambahkan bahwa Tuma hanya mencoba membantu orang lain, jadi Yusei harus sedikit melonggarkan sikapnya. Soda cepaku. Soda tidak menyangka panglima tertinggi akan terlihat senormal ini. Soda hanya memandangi mereka saat mereka berbicara, dan menyadari bahwa Yamato lebih kecil daripada Igarashi bersaudara. Soda mengaktifkan kemampuannya dan melihat ke dalam jiwa mereka. Yusei jelas lebih kuat dari Tuma, tetapi jiwa Yamato terasa biasa saja. Tidak, mungkin bahkan kurang dari itu. Yamato menoleh ke arah Soda dan menyapa Soda, dan mengatakan bahwa dia bersemangat untuk akhirnya bertemu Soda. Dia terkesan dengan kemampuan anomali Soda. Soda berpikir bahwa Yamato ini lebih santai dari yang Soda bayangkan. Kemudian Yamato mengajukan pertanyaan sederhana kepada Soda. Apakah Soda benar-benar ingin menjadi yang terkuat? Yamato mengundangnya untuk melihat apa arti terkuat yang sebenarnya, dan Soda pun setuju. Sebelum Yusei sempat memperingatkan mereka, Yamato meyakinkan semua orang bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dia akan menahan diri. Selain itu, Soda sudah terlihat sangat bersemangat. Yusei tidak punya pilihan lain, dan hanya memutuskan bahwa dia akan turun tangan hanya jika keadaan menjadi berbahaya. Yamato memimpin mereka ke ruang latihan. Dalam sekejap, sekeliling mereka berubah. Perubahan itu begitu cepat sehingga Soda bahkan tidak sempat memprosesnya. Yamato mengangkat tangan kirinya, memberi peringatan kepada Soda bahwa dia akan memukul. Soda mengaktifkan mata membaranya lagi. Soda tahu Soda tidak boleh lengah. Yamato mungkin menggunakan semacam skill. Soda mencoba membaca jiwa Yamato, namun tetap terlihat kosong. Timijo, Yamato Biasushi. Aura oranye cerah muncul dari sang pemimpin. Sudah terlambat. Yamato sudah berada di depan Soda. Pukulan itu mendarat, menghempaskan Soda langsung ke dinding. Tuma, Yusei, dan Choutura semuanya meneriakkan nama Soda dengan panik. Benturan itu meretakkan dinding di belakang Soda. Untuk sesaat, Soda mengira sebuah ledakan telah terjadi. Namun yang lebih penting, apa sebenarnya itu? Jiwa Yamato memiliki bentuk manusia. Saat Soda mencoba berdiri, Soda menyadari bahwa itu bukan sebuah skill. Itu adalah konsentrasi energi murni yang masif dan luar biasa. Yamato bertanya kepada Soda apakah Soda masih ingin melanjutkan, dan hal itu membuat Soda menyadari hal lainnya. Alih-alih mundur, hal itu justru membuat Soda semakin bersemangat. Api melonjak dari dalam diri Soda saat Soda memaksakan diri untuk bangkit kembali. Yamato menyerang lagi, cepat dan tanpa henti, tetapi kali ini Soda mampu menghindar. Hal ini mengejutkan Yamato, namun itu sudah diduga. Pukulan demi pukulan datang melayang. Namun Soda terus menghindarinya. Soda menyadari bahwa meskipun Soda berhasil menangkisnya, satu hantaman kelak lagi dan Soda mungkin tidak akan bisa tetap berdiri. Soda berkata pada diri sendiri
bahwa Soda tidak bisa lagi hanya mengandalkan matanya untuk mengimbangi, bahwa Soda harus merasakannya juga. Setiap gerakan, setiap pergeseran, menggunakan setiap bagian tubuh Soda untuk bereaksi. Inilah saatnya. Sebuah momen melawan yang terkuat. Sungguh sebuah kesempatan yang luar biasa. Darah Soda membara karena kegembiraan saat Yamato terus menyerang Soda lagi dan lagi. Soda tidak ingin perlawanan itu berhenti. Soda menginginkan lebih. Pukulan yang lebih keras, gerakan yang lebih cepat, tanpa menahan diri. Yamato dengan senang hati melayangkan pukulan dan tendangan satu demi satu, tetapi Soda menghindari setiap serangan itu. Soda sudah memar-memar, tetapi Soda terus berjuang melalui pertarungan yang Soda pilih. Yusei nyaris tidak percaya dengan apa yang dia lihat, tetapi dia tidak bisa tidak mengagumi keberanian Soda karena tidak menyerah. Tuma bertanya pada kakaknya apa pendapatnya, tetapi Yusei hanya tersenyum. Dia berkata bahwa menurutnya mungkin ini sebenarnya berakhir dengan cukup baik. Tinju Soda mulai bersinar. Api kecil berkedip di sekitarnya saat panas perlahan terbangun. Soda memandang sang panglima tertinggi dan bertanya apakah Soda akhirnya bisa mengerahkan seluruh kemampuan Soda. Ekspresi Yamato sedikit berubah saat mendengar hal itu. Kemudian dia memberitahu Soda bahwa ini adalah mode seriusnya, bentuk terkuatnya. Jadi meminta izin malah akan menghilangkan kesenangannya. Lebih baik lagi jika Soda menyerangnya dengan semua yang Soda punya. Soda memantapkan diri, siap memberikan kekuatan penuh Soda. Tinju membara Soda melayang ke arah Yamato. Api meledak saat benturan terjadi. Mata Yamato membelalak. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Skill itu, milik tidak lain adalah Kichiro Suzaki, penyihir api terkuat. Melihatnya lagi membuat Yamato merasa bersemangat, persis seperti masa lalu. Dia memuji Soda, mengatakan bahwa Soda punya nyali yang nyata dan mengaku mulai semakin menyukai Soda. Mendengar itu dari sang panglima tertinggi merupakan kelegaan yang luar biasa. Soda mandi keringat dan benar-benar kelelahan. Namun latihan belum berakhir. Yamato perlahan mengangkat tangan kanannya dan aura oranye cerah berkobar di sekelilingnya. Sang panglima tertinggi akan meningkatkan kemampuannya ke tingkat yang lain. Tiba-tiba, alarm berbunyi di seluruh fasilitas. Pengumuman darurat bergema di koridor. Ada invasi musuh di luar. Semua orang membeku. Wabah besar telah terjadi di kota Sakurazawa. Soda belum pulih dari latihan, tapi sudah ada invasi musuh. Kejamberan Yamato seketika lenyap. Segalanya baru saja mulai menyenangkan, tetapi latihan pasti harus dihentikan. Ternyata, jika bos dibiarkan hidup terlalu lama setelah gerbang terbuka, musuh akan tumpah ke dunia nyata dan mulai menyerang warga sipil. Yamato menjelaskan bahwa gerbang di dekat kota hampir tidak pernah diabaikan seperti ini. Jadi, kali ini, mungkin karena beberapa penantang telah gagal membersihkan gerbang mereka tepat waktu. Sang panglima tertinggi segera turun tangan dan mengambil alih situasi. Dia bertanya tim mana yang siap bergerak. Tim 1, 2, dan 5 menjawab tanpa ragu. Yamato dengan cepat memberikan perintah. Tim 5 bertugas mengawal warga sipil dan memastikan mereka sampai di tempat yang aman. Tim 1 dan 2 diperintahkan untuk menyebar dan mengamankan posisi sekitar 5 km di sekitar kota Sakurazawa, menghentikan musuh sebelum mereka menyebar lebih jauh. Tim Yusei dan Tuma ditugaskan menangani gerbang itu sendiri. Penasaran, Soda bertanya kepada Yamato apa yang akan dia lakukan. Sang panglima tertinggi berkata dia akan menyerbu langsung ke arah musuh dan menghabisi mereka yang tersebar di seluruh kota sendirian. Soda dengan cepat bertanya apakah Soda bisa ikut juga. Soda ingin melihat seperti apa pertempuran yang sebenarnya. Yamato menatap Soda dan memperingatkannya dengan jelas. Jika Soda tidak bisa mengimbangi, Soda akan ditinggalkan tanpa ragu. Soda tidak mundur. Soda sepenuhnya bertekad, jadi Soda setuju. Choutura juga disuruh ikut dengan mereka, pada dasarnya untuk mengawasi Soda selama mereka berada di luar sana. Kemudian sang panglima tertinggi meninggikan suaranya dan memberikan perintah terakhir. Sudah waktunya untuk berangkat, dan tidak ada yang boleh mati. Di area invasi musuh yang dicurigai, Yamato dan Soda melesat maju dengan kecepatan penuh. Choutura berjuang keras untuk mengimbangi. Langkah mereka sangat luar biasa. Dia menjadi khawatir tentang Soda. Melakukan pertempuran sungguhan tepat setelah latihan intensif, ini jelas terlalu berat. Tanpa basa-basi lagi, Yamato menerobos musuh, memukul mereka satu persatu. Dia melirik ke belakang dan melihat Soda tertinggal di belakang. Jelas terlihat kelelahan. Apakah dia berharap terlalu banyak dari Soda? Kaki Soda lemas dan Soda tersandung. Choutura bergegas ke sisi Soda dan bertanya apakah Soda baik-baik saja. Soda bertanya pada diri sendiri, apakah ini saatnya untuk menunjukkan kelemahan? Choutura tampak sangat khawatir. Jauh di lubuk hatinya, dia mengira ini terlalu berlebihan. Mungkin ini mustahil. Mungkin mereka harus menyerahkan semuanya pada Yamato dan tim Tenro. Soda punya keberanian untuk berdiri di sana, tapi Soda jelas sudah kelelahan. Choutura bertanya kepada Soda mengapa Soda memaksakan diri sekeras ini, padahal itu sudah sangat membebani Soda. Soda sudah kuat dan mereka bisa dengan mudah membiarkan Yamato menangani pertarungan. Namun Soda menolak untuk mundur. Soda berkata bahwa Soda tidak akan lari dan nantinya akan menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup kuat. Kali ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Soda membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Soda ingin menjadi yang terkuat. Jika Soda menyerah sekarang, Soda merasa akan kehilangan lebih dari sekadar pertarungan. Soda akan kehilangan alasannya untuk terus maju, dan Soda sudah selesai membohongi diri sendiri. Soda tahu persis apa yang Soda inginkan, mengejar ketertinggalan dari Yamato. Mendengar ini, Cultura mengeluarkan botol kecil dan mengaktifkan alkimia racunnya. Dia menciptakan sesuatu di tempat. Dia menyerahkannya kepada Soda, yang hampir menjatuhkannya karena terkejut. Minuman itu bisa membuka kekuatan tersembunyi dan memperkuat tubuh, tapi hanya untuk waktu yang singkat, dan memiliki efek samping, klaim Cultura. Soda menatap botol kecil itu, menarik napas pendek, dan memikirkannya baik-baik. Haruskah Soda meminumnya atau tidak? Sementara Yamato terus menghancurkan musuh di kiri dan kanan, Yusei ditelepon melaporkan bahwa Katakombe sudah diperiksa. Tidak ada bos yang tersisa di dalam, yang berarti dia sudah melarikan diri ke kota. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah mencegah lebih banyak musuh keluar dari gerbang. Sebelum mereka sempat menyelesaikan panggilan, seekor ugre besar muncul di depan Yamato. Yamato mengira itu mungkin si bos. Jika benar, itu akan cukup mudah untuk ditangani. Lalu, tiba-tiba, seseorang berlari melewatinya. Mata Yamato membelalak. Itu adalah Soda. Soda menghantamkan tinju apinya tepat di wajah ogre itu. Berkat Cultura, kekuatan Soda melonjak pesat. Cultura tidak percaya. Soda berterima kasih kepadanya. Soda ternyata meminum ramuan itu tanpa mengetahui efek sampingnya. Lonjakan kekuatan itu langsung terasa, membanjiri tubuh Soda dengan kekuatan. Soda segera melesat. Cultura tidak punya pilihan selain menyemangati Soda agar terus maju. Ogre itu terlempar dan jatuh ke tanah dalam keadaan pingsan. Yamato menatap dengan kekaguman yang tulus. Musuh raksasa lainnya muncul di depan mereka. Soda melangkah maju, api meledak dari tubuh Soda. Soda memandang Yamato dan berbicara dengan tekad yang tak tergoyahkan. Tidak peduli seberapa jauh Yamato di depan, Soda tidak akan menyerah. Soda akan terus mengejarnya tepat di belakangnya. Musuh raksasa lainnya muncul entah dari mana. Yamato hanya bisa menghela napas. Benar-benar merepotkan. Dia kemudian menyadari sesuatu. Ada yang berbeda dengan Soda. Kekuatan mengalir keluar dari tubuh Soda tanpa henti. Mata Soda perlahan berubah menjadi kuning oranye yang tajam. Api meledak di sekitar tubuh Soda, liar dan sulit diabaikan. Yamato menjelaskan bahwa ogre besar di depan mereka adalah bos dari gerbang, yang memicu seluruh invasi. Musuh manapun yang melarikan diri ke dunia nyata akan tetap berada di sana. Bahkan jika bosnya terbunuh, jadi mengalahkannya tidak akan mengakhiri segalanya secara ajaib. Tetap saja, melihat betapa seriusnya wajah Soda, Yamato bertanya apakah Soda ingin menangani bos itu sendiri. Soda tidak ragu. Soda langsung setuju. Yamato percaya Soda bisa melakukannya, tetapi dia akan tetap waspada, siap untuk turun tangan jika keadaan memburuk. Kemudian dalam sekejap mata, Yamato menghilang. Dia melompat dan melompati gedung-gedung dengan sangat cepat, sehingga Soda langsung kehilangan jejaknya. Sekarang segalanya benar-benar ada di tangan Soda. Soda menarik napas dalam-dalam dan fokus. Soda telah dipercaya dengan pertarungan ini. Ogre itu mengangkat senjata besarnya dan mengayunkannya ke bawah dengan kekuatan penuh. Soda nyaris menghindar tepat waktu. Namun ada yang terasa salah. Pertahanan ogre itu berada di level lain. Rencananya sederhana. Dekati, buat monster itu kehilangan keseimbangan, lalu habisi dengan Hellfire. Soda menyerbu ke depan tanpa berpikir panjang. Soda melayangkan pukulan demi pukulan. Api berkobar di setiap hantaman. Namun itu tidak berhasil. Justru itu malah membuat ogre itu semakin marah. Ogre itu meraung dan menghantamkan tinjunya ke arah Soda, membuat Soda terpental langsung ke dinding. Hantaman itu begitu berat sehingga Soda batuk sedikit darah saat mendarat. Sementara itu, ogre itu bahkan tidak mengalami lecet sedikit pun. Saat itulah Soda menyadarinya. Ogre itu tahan terhadap api. Monster itu hanya berdiri di sana seolah serangan Soda tidak ada artinya. Api Soda, hal yang paling Soda andalkan, nyaris tidak memberikan kerusakan apapun. Hal itu mengguncang Soda lebih dari hantaman tinju tadi. Tilat bisa melumpuhkannya, tentu saja, tapi melumpuhkan tidak sama dengan membunuhnya. Soda bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian Soda teringat sesuatu. Sesuatu yang pernah dikatakan roh bola api kepada Soda sebelumnya. Jangan hanya bergantung pada kekuatan ayahmu. Api itu kuat, tapi tidak semuanya bisa terbakar, kata bola api itu. Soda mencoba berargumen bahwa Soda sudah tahu itu, tetapi bola api itu bertanya, apakah kau benar-benar yakin? Roh itu memarahi Soda. Hanya karena Soda kuat, bukan berarti Soda bisa menyerbu secara buta. Bola api itu telah mengajari Soda satu jurus terakhir untuk berjaga-jaga. Awalnya, pikiran itu membuat Soda bersemangat. Namun kemudian Soda teringat peringatannya. Itu bukan teknik yang dijamin berhasil. Itu lebih seperti kemungkinan. Bahkan petarung terkuat di dunia pun tidak selalu bisa melakukannya. Hanya seseorang yang benar-benar memahami jiwa mereka sendiri yang bisa menggunakannya dengan benar. Soda menjadi tidak sabar. Jurus apa itu sebenarnya? Chandenon, Kyakilan, katakan saja padanya. Bola api menjelaskan bahwa tidak masalah apakah itu tendangan atau pukulan.
Soda hanya perlu mencurahkan setiap bagian dari auranya ke dalam satu serangan tunggal. Soda berargumen bahwa Soda selalu bertarung dengan kekuatan penuh, tetapi bola api membantahnya. Terkadang menahan diri adalah bagian dari kendali. Aura biasanya mengalir secara alami dari jiwa melalui seluruh tubuh. Memaksa semuanya masuk ke satu titik tunggal sangatlah sulit. Bahkan petarung berpengalaman pun hanya bisa mengumpulkan sebagian kecil saja. Namun seseorang yang benar-benar memahami jiwa mereka bisa mengendalikan aliran itu dengan sempurna dan melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar dari biasanya. Kedengarannya luar biasa, tetapi membutuhkan fokus yang ekstrim. Dan dalam pertarungan di mana satu kesalahan bisa berarti kematian, memusatkan fokus sekeras itu hampir mustahil. Soda benar-benar sedang berada di tengah pertempuran. Bagaimana Soda bisa fokus dengan tenang sekarang? Itulah sebabnya bola api berkata itu hanya berhasil dalam situasi tertentu, dan roh itu meninggalkan satu nasihat terakhir untuk Soda. Jika musuh terlalu kuat, larilah saja. Kembali ke masa sekarang, Soda berdiri berhadapan dengan Ogre Boss lagi. Kali ini, Soda tidak panik. Soda terkunci dalam fokus. Soda fokus lebih dalam dari yang pernah Soda lakukan sebelumnya. Api Soda tumbuh lebih besar, lebih panas, lebih terkendali. Kebisingan di sekitar Soda memudar. Rasa sakit di tubuh Soda menumpul. Pertarungan Soda sebelumnya dengan Yamato telah melatih Soda untuk momen ini. Kemudian Ogre itu meraung keras, mencoba menakutinya. Soda bahkan tidak berkedip. Ogre itu menyerbu lurus ke arah Soda, dan kemudian sesuatu terasa klik. Soda akhirnya memahami jurus itu. Soda menyulut apinya dan melesat ke depan. Soda melompat tinggi ke udara dan melepaskan lebih banyak api, mendorong kekuatan Soda lebih jauh dari sebelumnya. Kali ini rasanya berbeda. Soda mengincar langsung ke kepala Ogre itu. Kilat hijau memancar. Stun. Ogre itu membeku sesaat karena bingung. Celah kecil itu adalah semua yang dibutuhkan Soda. Soda menatap tepat ke matanya. Kemudian Soda menghantamkan tinju apinya tepat di wajahnya dengan semua yang Soda miliki. Saat pukulan itu mendarat, nama jurus itu bergema di benak Soda. Soul Blast. Api meledak dari tinju Soda, lebih besar dari apapun yang pernah Soda hasilkan. Benturannya sangat masif, menghempaskan Ogre itu melintasi medan perang. Soda akhirnya menyentuh tanah. Api itu membakar dalam dan melahap sang raksasa sepenuhnya. Monster itu ambruk dan tidak bangun lagi. Soda perlahan mengangkat tangan, bernapas terengah-engah, merayakan kemenangan. Soda bisa merasakannya. Soda semakin dekat ke level Yamato. Namun kemudian, entah dari mana, using yang hebat menyerang Soda. Soda jatuh ke tanah. Kekuatan Soda mulai memudar dengan cepat. Tidak, jangan sekarang. Soda teringat minuman yang diberikan Cultura dan peringatan tentang efek sampingnya. Jadi inilah harganya. Lebih banyak Ogre mulai berdatangan, membentuk lingkaran di sekitar Soda. Kaki Soda terasa lemas. Saat penglihatan Soda mulai kabur, satu pikiran melintas di benak Soda. Apakah ini benar-benar akhirnya? Di tempat lain, Yamato menatap sebuah gedung tinggi, berpikir itu akan menjadi landmark yang sempurna. Dia melompat ke langit untuk melihat pemandangan kota yang luar biasa. Saat dia mendarat di atas gedung, dia memanggil Gu. Gu melaporkan bahwa Squad 2 telah selesai menyegel musuh dalam radius 5 km dari menara. Squad 1 melaporkan hal yang sama. Sang Panglima tertinggi berterima kasih padanya. Dia siap memulai. Dengan semuanya akhirnya siap, Yamato melepaskan energi biru seperti api di sekitar tubuhnya. Energi itu menyebar menyelimuti seluruh gedung, dan kemudian seluruh area. Kembali ke Soda, yang kini tersudut oleh sekawanan Ogre yang mengamuk. Tidak ada waktu untuk memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Soda hanya harus bertindak, bukan untuk menang, hanya untuk bertahan hidup. Tidak ada kata menyerah di tempat seperti ini. Soda memaksakan diri untuk berdiri, bersiap menghadapi serangan Ogre. Tiba-tiba, sebuah kilatan biru meledak, menyetrum semua Ogre sekaligus. Serangan macam apa itu? Kemudian Soda menyadarinya. Itu pasti kekuatan Yamato. Yamato berdiri di atas gedung, tangan terangkat, aura biru mengalir keluar dari tubuhnya. Energi itu menutupi seluruh radius 5 km. Yamato mengaku butuh sedikit waktu untuk melakukannya. Kemudian dia berkata, musnah. Skill punishment miliknya dirapalkan, menyerang setiap musuh di dalamnya. Satu persatu di lokasi yang berbeda, mereka jatuh ke tanah, terkalahkan. Soda hanya bisa menatap dengan terkejut. Soda diselamatkan pada saat terakhir. Dan entah bagaimana Soda sama sekali tidak terluka. Saat itulah Soda menyadarinya. Aura itu tidak hanya masif, dan itu tidak hanya menyebar ke seluruh kota. Satu-satunya tujuannya adalah untuk membunuh setiap Ogre. Kemudian seseorang tiba. Soda berbalik untuk melihat. Yang bisa Soda lakukan hanyalah merasa lega karena Soda masih hidup dan selamat. Sang Panglima tertinggi berjalan ke arahnya, dengan senang hati memuji Soda atas kerja kerasnya. Jadi, inilah yang terkuat, hanya itu yang bisa dipikirkan Soda. Soda mengaku pada diri sendiri. Yamato terasa begitu jauh. Penglihatan Soda kemudian mulai kabur. Lalu, Soda kehilangan kesadaran. Ancangna, Yamato menangkap Soda. Yamato kemudian menyadari sesuatu. Kehadiran Ogre Boss telah lenyap bahkan sebelum punishment dilepaskan.
Tugas Soda sebenarnya hanya untuk mengulur waktu baginya. Tetap saja, dia tidak percaya Soda benar-benar mengalahkan bos itu sendirian. Pria bernama Soda ini, dia benar-benar menarik. Dua orang pendatang baru mendekati Yamato, menggodanya karena selalu tampil mencolok. Mereka adalah Kakeru Amami, Kapten Skuad Pertama Tenbro, dan Karin Sauragi, Wakil Kapten Skuad Pertama. Kakeru bercanda bahwa Yamato mungkin akan mendapat komplain dari asosiasi karena meledakkan auranya ke seluruh kota. Yamato membalas dengan godaan lainnya. Bicara manis adalah tugas Kakeru sejauh yang dia tahu. Sang Panglima terlalu senang. Dia bisa melakukan pertunjukan yang mencolok dan merekrut anggota baru yang menjanjikan. Kakeru menanyakan nama anggota baru itu. Namanya Soda Suzaki. Yamato mempercayakan Soda kepada skuad pertama dan menyuruh mereka untuk merawatnya dengan baik. Apa yang Yamato tidak tahu adalah bahwa Kakeru sebenarnya sudah berencana untuk merekrut Soda. Kakeru teringat ibu Soda yang kini duduk di tempat tidurnya sambil memegang sebuah buku. Dia tersenyum saat melihatnya. Itu adalah foto keluarga Soda bersama Kakeru. Ternyata, membesarkan Soda terasa seperti tanggung jawab yang memang sudah seharusnya dia penuhi. Di tempat latihan markas besar Heavenly Wolf, disinilah para pemain berlatih dengan rekan tim mereka. Tuma dan Soda berpasangan. Si brengsek itu 100% serius. Tuma mengubah seluruh tubuhnya menjadi baja. Dia kemudian menyejek Soda dan menyuruh Soda melakukan gerakan pertama. Soda hanya mengangguk. Dia tiba-tiba bergerak maju, mengingatkan Soda bahwa musuh tidak akan menunggu. Jadi mereka harus siap setiap saat. Tuma melayangkan pukulan dan Soda tidak bereaksi tepat waktu. Soda menerima pukulan itu tepat di kepala. Cuma memarahi Soda. Serangan pemungkas besar milik Soda terlalu mudah ditebak. Soda berargumen bahwa serangan itu berhasil waktu itu. Langkah besar memang memukul keras, tentu saja, tapi itu membuatmu terbuka lebar. Tuma memberitahu Soda bahwa Soda butuh waktu persiapan yang tepat jika ingin melakukan serangan itu. Lagi pula, Soda bahkan tidak bisa bergerak selama berhari-hari. Semua orang sangat mengkhawatirkan Soda. Mungkin efek balik dari Soul Roar. Soda pasti butuh lebih banyak waktu dan latihan. Kemudian seseorang menyela percakapan, menyuruh mereka berdua untuk berlatih lebih serius. Soda dengan polos bertanya siapa dia. Dia adalah Karin Sawaragi, Wakil Kapten Skuad 1. Pertanyaan itu menyinggung perasaannya. Karin segera meminta Soda berhenti bersikap tidak sopan. Dia adalah seorang wakil kapten. Demi Tuhan, dan Soda hanyalah anggota skuad biasa. Hampir seketika, Tuma dan Karin mulai bertengkar seperti anak kecil. Ada sedikit penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di sini. Hal itu membuat Soda lengah. Dia masih sangat muda, namun dia sudah menjadi wakil kapten. Dia luar biasa. Soda mengakuinya. Sementara Tuma mengenakan bajunya, Karin mengalihkan perhatiannya kepada Soda. Soda menyapanya dengan sopan dan menyebutkan bahwa Soda telah ditugaskan di skuad 1. Karin sudah tahu siapa Soda. Pria beruntung yang secara tidak sengaja mengalahkan bos dan direkrut. Dia juga tahu orang tua Soda adalah penakluk terkenal di masa mereka. Dia secara terang-terangan menyeratkan bahwa Soda berada di skuad hanya karena kapten mengizinkannya sebagai bentuk bantuan. Anggota lain mendengarnya. Hal itu membuatnya penasaran. Mengapa kapten memilih orang seperti Soda? Tuma hendak berdebat dengannya lagi, tetapi Soda menghentikannya. Dia tidak salah, Soda mengakuinya. Tetap saja, Soda yakin kapten melihat potensi di dalam dirinya. Mungkin itu belum cukup untuk sekarang, tapi potensi itu ada. Selalu sopan, Soda meminta wakil kapten untuk membimbingnya dengan benar mulai sekarang. Hal ini membuat Karin lenyah. Dia mengira Soda akan marah, bukannya bersikap hormat. Karena sikapnya itu, Karin setuju untuk melatih Soda. Tanpa peringatan, Karin memerintahkan perubahan lokasi. Dalam sekejap, area tersebut berubah menjadi padang rumput yang cerah. Rasanya seperti mereka tiba-tiba berada di luar ruangan. Dia memperingatkan Soda bahwa latihannya menggunakan skill yang sebenarnya. Jika Soda merasa gugup, dia bisa menahan diri untuk saat ini. Soda langsung setuju. Ya, dia harus melakukannya. Hal itu justru semakin membuatnya kesal. Dasar sampah menyedihkan. Dia tidak ingin melukainya. Tapi di sanalah Soda sudah membuatnya jengkel. Dia yakin Soda akan menyesali ini. Karen Melankirken serengganya. Rage of Gaia. Tanah bergetar hebat. Debu beterbangan, menjebak Soda di dalam sebuah kubah. Dia mengejek Soda, menanyakan apa yang akan Soda lakukan. Mungkin menangis dan meminta maaf agar dia membiarkan Soda keluar. Tiba-tiba, ubah tanah itu meledak dalam api. Pertakan menyebar kemana-mana sampai Soda menerjang keluar. Soda membalas dengan ejekan, dan berkata, wakil kapten sangat baik karena telah membangunkan dinding yang lembut untukku. Karin terpana oleh serangan balik itu, dan sekarang dia marah. Dia menyerang lagi. Kali ini, tanah berubah menjadi pasir hisap. Kaki Soda tenggelam seolah bumi itu sendiri perlahan melahap Soda. Karin bergegas ke arah Soda, tinju siap menghantam. Namun Soda, yang lebih siap dari sebelumnya, menyuruh tangannya dengan api dan melayangkan pukulannya sendiri. Tuma panik, mereka berdua sekarang habis-habisan. Seseorang benar-benar bisa terluka. Tuma berteriak agar mereka berhenti,
dan mengatakan bahwa keadaan sudah keterlaluan. Pukulan mereka bisa bertabrakan dengan dampak yang berat satu sama lain. Namun sebelum pukulan mereka mendarat, kedua serangan itu terhenti. Seseorang menahan tangan mereka tepat di antara mereka. Mereka terlempar ke udara. Hal berikutnya yang mereka tahu, keduanya sudah berada di tanah. Soda bertanya apa yang baru saja terjadi. Sang kapten, Kakeru, turun tangan dan menghentikan mereka. Dia tahu mereka berdua perlu menenangkan diri. Karin terkejut dan hendak menjelaskan dirinya, sementara Soda hanya bingung. Siapa pria ini? Kakeru memperkenalkan diri sebagai kapten. Benar-benar cara yang unik untuk bertemu dengannya. Dia berkata dia senang akhirnya bisa bertemu Soda. Masih terguncang, Soda merasakan hal yang sama. Tidak persis seperti yang Soda harapkan pada pertemuan pertama mereka. Kemudian Kakeru menggoda mereka berdua, dan mengatakan sepertinya mereka masih punya banyak energi yang tersisa. Mereka dipanggil. Sebuah gerbang merah dengan lingkaran bercahaya muncul di pusat kota. Soda, Kakeru, dan Karim berjalan perlahan melewati area perumahan yang sunyi. Mereka terus menoleh ke sekeliling lagi dan lagi, memeriksa nomor rumah, sudut jalan, atap gedung, apapun yang mungkin menisyaratkan bahaya. Mereka ingin benar-benar yakin ini adalah tempat yang tepat di mana gerbang merah itu dilaporkan. Jalanan terlihat normal, terlalu normal. Karin menggaruk kepalanya sambil menatap rumah-rumah itu. Dia mengaku bahwa dia sangat buruk dengan area perumahan. Baginya, setiap rumah terlihat persis sama, tidak peduli seberapa lama dia menatapnya. Atap yang sama, jendela yang sama, pagar yang sama. Dia bisa tersesat dalam 5 menit jika ditinggal sendirian. Kakeru hanya tertawa kecil. Dia berkata itu sebenarnya hal yang baik, karena mereka tiba lebih awal. Jika mereka datang terlambat dan musuh sudah mulai tumpah keluar dari gerbang, korban sipil akan sangat besar, dan tidak ada yang ingin hal itu membebani hati nurani mereka. Tentu saja, Karin setuju dengan gugup. Sudah kemudian bertanya apakah Kapten pernah berada di sana saat invasi sebelumnya. Kapten menjawab ya. Sambil terus berjalan, Soda dengan santai menyebutkan pria yang bersamanya tadi, Ichigok Choutura. Soda bercerita bahwa Choutura akhirnya bergabung dengan grup Heavenly Wolf. Ekspresi mereka sedikit berubah. Kapten memberitahu bahwa pemimpin Squad 7 memang menyebutkannya kepadanya. Karim menghela napas pelan dan bergumam bahwa dia merasa kasihan padanya. Ditugaskan ke grup itu bukanlah sesuatu yang patut dirayakan. Soda tampak bingung. Soda bertanya langsung kepada mereka apa yang salah dengan Squad 7. Sebelum salah satu dari mereka bisa menjawab, Kakeru tiba-tiba mengangkat satu tangan. Udara di depan mereka bergeser. Rasanya seperti ruang itu sendiri ditarik terbuka. Dan kemudian gerbang merah itu muncul. Gerbang itu berdiri di sana dalam diam di antara rumah-rumah, bersinar dengan cahaya merah yang menyeramkan. Kemudian mereka menyadari hal lain. Tim lain sudah berdiri di depan gerbang. Soda memiringkan kepalanya, tidak sepenuhnya mengerti mengapa hal itu begitu penting. Kakeru menjelaskan dengan tenang bahwa mereka berada di sini atas permintaan asosiasi. Tim lain mungkin dipanggil oleh penduduk setempat. Hal itu terkadang terjadi ketika warga sipil panik dan menghubungi siapapun yang bisa mereka hubungi lebih dulu. Seorang pria kurus melangkah maju sambil menghisap rokok. Dia memperkenalkan diri sebagai Masatoshi Nisha, Kapten Tim Orion. Kakeru dengan sopan memperkenalkan diri sebagai Kapten Squad 1 Heavenly Wolf. Reaksi dari Tim Orion langsung terlihat. Beberapa anggota mereka tampak terkejut. Mereka berbisik satu sama lain, jelas mengenali nama itu. Semua orang bereaksi kecuali Nisha. Ekspresinya nyaris tidak berubah. Kakeru mulai menjelaskan bahwa mereka ada di sana untuk menyelidiki gerbang atas nama asosiasi. Namun Nisha memotong pembicaraannya dan menyuruh mereka pergi begitu saja. Mata Karin langsung menyipit. Karin mengingatkannya bahwa mereka dipanggil langsung oleh asosiasi. Mengapa harus mereka yang mundur? Nisha dengan tenang mengonfirmasi apa yang sudah dicurigai Kakeru. Tim Orion telah dipanggil oleh penduduk setempat lebih dulu. Menurut peraturan asosiasi, ketika misi tumpang tindih, tim yang tiba lebih dulu mendapatkan prioritas. Tidak ada pengecualian. Kakeru menggenggak. Dia mengerti aturannya. Tetapi dia menambahkan bahwa berbalik arah setelah menerima permintaan langsung dari asosiasi akan sangat memalukan. Meski begitu, dia tetap menjaga nadanya tetap sopan. Dia bertanya apakah mereka setidaknya bisa masuk bersama dan membantu membersihkan gerbang. Misha mengejek dan berkata, tim-tim besar selalu berusaha terlalu keras untuk tetap disukai asosiasi. Meski begitu, dia setuju dengan satu syarat. Heavenly Wolf akan mengikuti perintah tim Orion di dalam. Kapten setuju. Karin segera menatap Kakeru dengan tidak percaya. Mengapa setuju dengan itu? Namun Kakeru sepertinya tidak terganggu sama sekali. Jika dengan menundukkan kepala bisa menjaga segalanya berjalan lancar dan menghindari konflik yang tidak perlu, maka itu harga yang kecil untuk dibayar, kata Kapten. Karin tidak bisa membantah lagi. Sambil memperhatikan kaptennya, Soda menyadari sesuatu. Kaptennya sangat tenang, dan ketenangan itu menyebar ke orang-orang di sekitarnya. Kedua tim segera melangkah masuk ke gerbang merah bersama-sama. Soda memiliki firasat buruk tentang hal ini. Beberapa anggota tim Orion jelas memandang rendah Kakeru. Bagi mereka, kerendah hatian Kakeru terasa seperti kelemahan. Nisha bahkan bercanda bahwa meskipun wajahnya tampan,
Kakru tetaplah kapten dari tim papan atas. Membersihkan katakombe bersamanya akan terlihat bagus dalam catatan mereka. Nisha sudah merencanakan sesuatu di dalam kepalanya. Jika mereka berhasil di sini, menggunakan Heavenly Wolf sebagai pendukung hanya akan membuat mereka terlihat lebih baik. Begitu mereka memasuki katakombe, segalanya berubah. Udara terasa lebih berat, ruangannya lebih gelap, dan kemudian mereka terkepung. Musuh-musuh seperti ksatria malah muncul dari segala arah. Puluhan dari mereka dengan baju besi berat dan senjata besar. Ciemo Ryan membeku. Bahkan Nisha tampak terguncang. Harga dirinya hancur hanya dengan melihat betapa mereka kalah telah. Rekan setimnya mulai meminta perintah, tetapi tidak ada komando yang keluar. Nisha juga takut. Di belakang mereka, Soda mengaktifkan mata membaranya. Api berkedip-reduk di tatapan Soda saat Soda mempelajari musuh dengan cermat. Mereka bukan seperti prajurit lemah sebelumnya. Mereka lebih kuat. Soda tahu tim Orion tidak bisa menangani ini sendirian. Kakru diam-diam mengatakan hal yang sama. Umat manusia nyaris tidak memahami katakombe. Gerbang merah dianggap yang paling berbahaya, tetapi penilaian itu didasarkan pada pengetahuan yang terbatas. Jika musuh skuad ini menyambut mereka di pintu masuk, maka gerbang ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak diketahui. Seorang satria tiba-tiba bergerak ke arah anggota tim Orion. Anggota tim itu membeku. Ketakutan mengambil alih sepenuhnya. Kakinya menolak untuk bergerak. Bagi Karin, hal itu hampir terasa konyol. Mereka bertindak begitu percaya diri sebelumnya, tapi sekarang mereka berantakan. Soda tidak ragu. Soda melesat ke depan, api meledak dari tinju Soda. Soda menghantamkan pukulan nomor tepat ke arah ksatria itu, menghentikan pedangnya hanya beberapa inci dari anggota tim yang membeku. Gerakan tunggal itu menarik perhatian musuh di sekitarnya. Soda bertanya kepada anggota Orion itu apakah dia baik-baik saja. Karin tampak kesal karena Soda baru saja melakukan itu. Kakru menunjukkan bahwa seolah-olah Soda bergerak tanpa berpikir. Soda ingin menjadi penakluk terkuat, tambahnya. Dan itu berarti seseorang yang tidak pernah membiarkan siapapun mati. Karin tidak bisa berkata-kata. Kedengarannya tidak realistis, seperti mimpi yang terlalu besar untuk satu orang. Tapi Soda tidak mundur. Soda menyerang satria yang tersisa di depannya. Pikiran itu memukul Kakru dan Karin lebih keras dari yang dibayangkan. Kapten bertanya pada Karin sendiri, apa tujuanmu sekarang? Saat Soda terus bertarung, menghindar ke kiri dan ke kanan sambil melayangkan pukulan api, Tari merasakan sesuatu bergejolak di dalam dirinya. Apakah untuk menjadi lebih kuat dari rekan-rekanmu? Tanya Kapten. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Untuk mengungguli tim lain. Tim Orion juga sedang bertarung, mencoba yang terbaik untuk mempertahankan posisi mereka. Kemudian sebuah ingatan menghantam Karin. Sesosok mayat tak bernyawa. Seseorang yang gagal dia selamatkan saat dia masih muda. Dia ingat berdiri di sana tanpa daya. Itulah alasannya menjadi penakluk. Bukan demi status, bukan demi pujian, tapi agar dia tidak pernah merasa tidak berdaya lagi. Amarah memenuhi dadanya. Marah pada dirinya sendiri, karena telah lupa. Saat musuh menyelinap di belakang Soda dengan pedang terangkat, Karin bergerak seketika. Sebuah bongkahan batu tajam tiba-tiba melesat dari tanah. Serangannya turun dengan kekuatan luar biasa, menghantam ksatria itu di sisinya bahkan sebelum monster itu sempat bereaksi. Soda menoleh untuk melihat. Karen mencephalkan cincinnya erat-erat. Dia tidak akan membiarkan siapapun mati. Tidak lagi. Dia marah pada dirinya sendiri, karena kehilangan jati dirinya, setelah berusaha begitu keras untuk menjadi lebih kuat. Kakru tersenyum diam-diam sambil memperhatikan mereka berdua bertarung dengan api di mata mereka. Timnya akhirnya membara dengan sebuah tujuan. Dan sekarang mereka siap menghadapi apapun yang menunggu di dalam gerbang merah. Sekarang mereka benar-benar terkepung, terjebak dalam lingkaran ketat musuh Ksatria Malam yang mengamuk dan mendekat dari segala sisi. Bahkan dengan semua itu, Soda dan Karin tidak mundur. Karin bergerak lebih dulu tanpa membuang waktu sedetik pun. Dia menghantamkan kekuatannya langsung ke tanah dan melepaskan Rage of Gaia. Tanah meledak ke atas dalam pilar-pilar batu tajam, seperti duri raksasa yang melesat dari bawah. Berikutnya adalah Piercing Strike. Duri-duri menghantam musuh yang menyerbu. Untuk sesaat, sepertinya itu akan berhasil, tetapi kenyataan berkata lain. Duri-duri itu tidak menembus. Mereka bahkan tidak banyak memperlambat gerak para ksatria. Musuh terus bergerak maju, menerobos batu-batu yang hancur seolah-olah itu bukan apa-apa. Soda tidak membiarkan hal itu terjadi. Soda melangkah maju dan memaksa mananya keluar dengan cepat, menembakkan stun untuk mencoba menghentikan gerakan mereka. Kemudian tepat setelah itu, Soda melepaskan Blasi. Api meledak di seluruh medan perang, menyebar luas dan membara cukup panas untuk melelehkan baja. Soda bahkan melemparkan Hellfire berkekuatan penuh, menelan beberapa ksatria dalam gelombang api yang intens. Namun setelah api padam, para ksatria itu masih berdiri. Baju besi mereka hangus dan menghitam, tetapi tidak hancur. Pertahanan mereka lebih kuat dari yang diharapkan. Saat itulah kenyataan benar-benar menghantam Soda dan Karin. Ya, Hellfire bisa menjatuhkan satu orang, tapi tidak seperti ini. Tidak dengan jumlah sebanyak ini yang datang sekaligus. Jika Soda terus menggunakan mana sebanyak itu berulang kali, Soda akan kehabisan tenaga sebelum mereka benar-benar mendekati kemenangan.
Saat para ksatria terus maju, Soda menyipitkan mata dan melihat melampaui barisan depan. Saat itulah Soda melihatnya. Di belakang semua prajurit berdiri satu ksatria masif yang menjulang tinggi di atas yang lain. Monster itu nyaris tidak bergerak, tetapi kehadirannya saja terasa berat, seolah-olah menghancurkan udara di sekitarnya. Monster itu jelas berbeda dari yang lain. Karin juga melihatnya, dan segera tahu monster apa itu. Show Boss. Monster itu langsung menonjol begitu kau memperhatikannya. Karin dengan cepat memberitahu Soda untuk mengarahkan segalanya ke target yang satu itu. Jangan menahan diri. Jika mereka bisa menjatuhkan bosnya, mungkin yang lainnya akan berantakan atau setidaknya kehilangan koordinasi. Mereka berdua mulai mengumpulkan kekuatan untuk satu serangan besar. Understake Blaze. Mereka menarik mana sebanyak mungkin, memadatkannya, mempertaruhkan segalanya pada satu serangan bersih. Tepat sebelum mereka melepaskannya, Satria Bos itu perlahan mengangkat pedangnya. Di saat yang sama, beberapa prajurit menyerbu ke depannya dan mengunci diri bersama, membentuk dinding perisai yang kokoh dengan waktu yang tepat. Serangan gabungan Soda dan Karin malah menghantam garis perisai tersebut. Ledakannya keras dan kuat, tetapi bos di belakang mereka tidak tergores sedikit pun. Kemudian sang bos mengarahkan pedangnya ke depan. Itu jelas sebuah sinyal. Para prajurit bereaksi seketika dan menyerbu bersama dalam sinkronisasi yang sempurna. Saat itulah mereka menyadarinya. Musuh-musuh ini bukan sekadar monster liar. Mereka terorganisir. Mereka mengikuti perintah. Mereka bergerak sebagai satu kesatuan. Ini bukan sekadar kawanan. Ini adalah pasukan. Di samping, Nisha sedang berjongkok rendah, membeku saat melihat segalanya berantakan. Dia bergumam pada diri sendiri, bertanya-tanya mengapa tim Kakru masih bertarung alih-alih lari selagi mereka masih punya kesempatan. Dia tidak menyadari Kakru berdiri tepat di belakangnya. Kakru dengan tenang mengatakan mereka bertarung, karena mereka tahu apa yang terjadi jika mereka lari. Dua rekan setim Nisha berteriak kepadanya. Kepanikan terpancar di wajah mereka. Mereka menyuruhnya mundur. Panggil bantuan. Serahkan ini pada Heavenly Wolf. Nisha diam sejenak. Kemudian dia menggelengkan kepala. Tidak. Jika mereka lari, apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika pasukan ini menerobos keluar, bukan hanya orang-orang asing yang akan mati. Itu akan menjadi kota mereka, rumah mereka, dan keluarga mereka. Pikiran itu memicu sesuatu di dalam dirinya. Dia berdiri tegak dan berteriak bahwa mereka tidak perlu memenangkan segalanya di sini. Mereka hanya perlu bertahan hidup dan melindungi tempat ini. Itu sudah cukup. Tim Orion segera bergerak. Kali ini, tidak ada keraguan. Mereka menyerbu ke depan dan menempatkan diri di antara pasukan musuh dan Heavenly Wolf. Mereka bertarung berdampingan dengan Soda dan Karin, berbenturan langsung dengan para ksatria. Pedang menghantam baju besi, bunga api beterbangan di setiap hantaman. Kekuatan meledak di sekitar mereka, menggetarkan tanah dan memenuhi udara dengan panas serta gelombang kejut. Kakru mengamati dari kejauhan, tetapi tetap saja itu belum cukup. Para ksatria itu terlalu kuat. Jumlah mereka terlalu banyak, dan sang bos masih berdiri di belakang, tak tersentuh. Kemudian Karin merasakannya. Udara berubah. Kakru sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Tanah mulai bergemuruh di bawah kaki mereka. Tekanan berat menyebar di seluruh medan perang saat Kakru melepaskan auranya. Sangat luar biasa, tidak mungkin untuk diabaikan. Bahkan tanpa melihat ke arahnya, Karin merasakan tubuhnya merespons seolah-olah ada sesuatu yang menariknya untuk sinkron. Kekuatan mereka mulai selaras secara alami. Tanah di bawah mereka terangkat saat Kakru menggunakan kemampuan gabungan mereka untuk mengangkat semua orang sekaligus. Tim Orion dan Heavenly Wolf ditarik ke atas, berdiri di atas platform masif yang diciptakan oleh kekuatan Karin. Soda bertanya pada Karin apa yang terjadi. Karin menjelaskan bahwa Kapten menggunakan skillnya untuk memindahkan mereka. Sebuah tangan raksasa yang seluruhnya terbuat dari aura muncul di udara, perlahan-lahan membentuk wujud. Giant Killing. Para ksatria itu lengah. Tangan masif itu melesat ke depan dalam satu pukulan brutal. Gelombang kejutnya saja membuat pasukan ksatria terlempar ke segala arah. Tubuh-tubuh berhamburan di medan perang, benar-benar tidak mampu bertahan melawan kekuatan tersebut. Karin tahu bahwa serangan itu tidak hanya akan menghantam satu target. Itu akan menyapu bersih segala sesuatu yang dilewatinya, menghancurkan para prajurit dan membuka jalur lurus menuju sang bos. Serangan raksasa itu terus melaju, membawa seluruh bebannya ke depan. Satu pukulan itu sangat luar biasa, cukup berat untuk menghancurkan sebuah pasukan. Cukup kuat untuk menyaingi bahkan sang komandan agung. Keduanya terkejut. Inilah kekuatan kapten mereka. Satu pukulan berat itu mendarat langsung pada sang bos. Dampaknya menggema di seluruh katakombi, cukup keras untuk membuat telinga semua orang berdenging. Namun serangan itu jelas menguras tenaga Kakru. Keringat mengucur di wajahnya dan bahunya naik turun saat dia mencoba mengatur napas. Sejenak, pikirannya melayang kembali ke masa-masa latihannya. Dia ingat menggunakan skill yang sama terhadap sebuah dinding yang kokoh. Saat itu, pertakan yang dia buat lebih kecil, kasar, dan tidak rata. Tidak sebanding dengan apa yang baru saja dia lakukan. Tetap saja, mentornya menatap kerusakan itu, lalu menatapnya, jelas merasa terkesan. Mentornya telah mengucapkan selamat kepadanya karena telah membangkitkan skillnya.
Kakru juga kelelahan hari itu, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dia hanya merasa bahagia melihat tatapan bangga di wajah mentornya. Bahagia karena ada seseorang yang percaya padanya. Mentornya, Ayah Soda, meletakkan tangan di bahunya dan mengatakan bahwa dia telah melakukannya dengan baik. Cara dia mengatakannya terasa seperti seorang ayah yang bangga memuji putranya. Kembali ke masa sekarang, tepuk tangan menariknya keluar dari ingatan itu. Timnya bersorak keras. Soda tidak bisa percaya. Skill itu benar-benar gila. Hampir menyapu bersih seluruh pasukan dalam satu gerakan. Namun Kakru hanya mengedikkan bahu seolah itu bukan masalah besar. Dia berkata kebanggaan dan kebahagiaannya hanyalah skill penghancur. Kekuatan murni, tanpa trik, tanpa mekanisme cerdas. Hanya kekuatan kasar. Dia bahkan menambahkan bahwa dibandingkan dengan kemampuan Karin atau teknik Tuan Kichiro, skillnya sendiri tidak fleksibel dan bisa merepotkan pada saat-saat tertentu. Hal itu membuat Soda terdiam. Mengapa kaptennya dengan santai menyebut ayahnya? Soda bertanya apakah kapten mengenal ayahnya. Sebelum Kakru sempat menjelaskan, Nisha dan timnya tiba-tiba membungkuk dalam-dalam. Mereka meminta maaf dan mengatakan mereka tidak menyadari siapa Kakru sebenarnya. Bahwa Kapten Amami Kakru sebenarnya adalah salah satu dari ksatria meja bundar yang dikenal sebagai tinju penghancur. Kakru menepisnya seolah gelar itu tidak penting. Namun sekarang Soda semakin penasaran. Soda bertanya apa sebenarnya ksatria meja bundar itu. Karim menyela dengan mengatakan itu bukan sesuatu yang diketahui kebanyakan orang. Karim menjelaskan bahwa ksatria meja bundar adalah tim resmi pertama yang dibentuk di Jepang. Asosiasi pemain kemudian menggunakan mereka sebagai model untuk sistem tim saat ini. Banyak dari anggota mereka akhirnya menjadi eksekutif berpangkat tinggi untuk mewariskan pengetahuan mereka kepada generasi berikutnya. Takru menambahkan bahwa ada pengecualian. Beberapa orang, seperti dia, malah bergabung dengan tim baru. Yang lain, seperti Ayah Soda, memilih bekerja sebagai tentara bayaran. Hal itu membuat Soda semakin terkejut. Ayah Soda dan kaptennya berada di tim yang sama. Kakru tersenyum dan berkata hubungannya bahkan lebih dalam dari itu. Ayah Soda adalah mentornya, orang yang membantunya menjadi seorang pemain, orang yang memberinya kesempatan. Sementara itu, di gedung asosiasi pemain, di dalam kantor ketua Ryunosuke Bandu, suasana ceria secegeng. Bandu duduk di belakang mejanya dengan sebatang rokok di antara jari-jarinya, asap perlahan mengepul ke udara. Di seberangnya duduk Yusei dan Yamato. Mereka sedang membicarakan Soda karena sang ketua sudah tahu bahwa putra Kichiro telah bergabung dengan skuad Kakru. Tiba-tiba, Bandu menemukan rokoknya ke dalam asbah. Suasananya seketika berubah. Dia berkata mereka akan mengabaikan tindakan ilegal bocah itu, termasuk memasuki katakombe tanpa izin. Yusei berterima kasih kepadanya dan berjanji mereka akan menangani Soda dengan benar. Sementara Yamato dengan santai menyeruput jusnya. Sang ketua membentak. Ada apa dengan sikap itu? Dia menyalak pada sang komandan. Yamato, yang tidak punya pilihan, berterima kasih padanya dengan nada sarkastik. Yusei segera meminta maaf kepada ketua dan berjanji bahwa dia dan Kakru akan membereskan semuanya nanti. Yamato kemudian dengan santai menambahkan bahwa karena Ayah Soda adalah kawan lama mereka, membantu putranya adalah hal yang wajar. Tetua tidak seharusnya bersikap seolah Soda berhutang budi padanya. Hal itu membuat Bandu membentak. Dia mengingatkan Yamato bahwa dia masih ketua asosiasi dan tidak bisa membuat keputusan berdasarkan perasaan pribadi. Namun kemudian ekspresinya berubah. Dia menyadari sesuatu di dalam diri Yamato. Cara Yamato membawa diri, cara dia berbicara. Yamato perlahan menjadi seperti dirinya. Ketua menjelaskan bahwa Heavenly Wolf mendapatkan pengaruh melalui kekuatan, dan kekuatan semacam itu membuat perilaku sembrono menjadi berbahaya. Yamato perlu memahami posisinya. Beberapa orang sudah mulai membencinya. Yamato mengakui dia bisa menjadi sombong dan angkuh, tetapi dia berkata dia tidak pernah melupakan tanggung jawab yang menyertai kekuasaan. Nadanya menjadi serius. Dia berkata dia bertanya pada diri sendiri setiap hari apakah dia melakukan hal yang benar. Kemudian auranya berkobar. Listrik biru menyebar di sekelilingnya, perlahan memenuhi kantor itu. Dia berkata dia tidak punya waktu untuk orang-orang bodoh yang menolak untuk berpikir atau berusaha. Dia tidak peduli dengan keluhan dari orang-orang yang bersembunyi di belakang dengan tangan bersilang. Energinya mencapai rokok sang ketua. Rokok itu langsung menyala. Jika ada yang punya masalah, mereka bisa menatakannya langsung di depan wajahnya. Tambah Yamato. Pandu mengdesap, rokaknya perlahan. Asap itu mengingatkannya pada sesuatu yang pernah dikatakan Yamato saat pertama kali bertemu Kakru. Yamato mengedikkan bahu dan berkata mereka tumbuh di fasilitas yang sama. Jadi tentu saja mereka akan berpikir dengan cara yang sama. Pikiran Bandu melayang ke masa lalu. Dia ingat memukul wajah Kakru muda, berteriak bahwa ini bukan tempat untuk anak-anak atau mimpi kekanak-kanakan. Pukulan itu menjatuhkan Kakru ke lututnya. Bandu terus berteriak seperti seorang ayah yang keras mencoba menakuti putranya yang keras kepala. Tetapi Kakru membalas tanpa ragu. Kakru berkata dia akan menjadi pemain tidak peduli apapun. Jadi Bandu harus berhenti mengeluh dan membawanya saja. Sebelum keadaan memanas lebih jauh, Kichiro melangkah di antara mereka. Kichiro memihak Kakru dan mengatakan anak itu serius. Kichiro mengulurkan tangannya untuk membantu Kakru berdiri
dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Kemudian Kichiro memperkenalkan diri sebagai Suzaki Kichiro, dan menanyakan nama anak laki-laki itu, Kakeru Churchut. Pria ini terasa sangat berbeda dari Bandu. Auranya tenang, ringan, dan menenangkan. Kakeru menerima tangannya. Momen itu mengubah segalanya. Kembali ke katakombe, Takeru menjelaskan bahwa dia, Yamato, Yusei, dan Tuma semuanya tumbuh di panti asuhan yang sama. Tempat itu selalu kekurangan uang. Jadi, sebagai yang tertua, dia merasa bertanggung jawab. Dia pikir dia harus melakukan sesuatu untuk membantu. Dan orang yang mengulurkan tangan kepadanya saat itu adalah ayah Soda. Mendengar hal itu membuat Soda tersenyum. Rasanya seperti ada hubungan antara Soda dan sang kapten melalui ayahnya. Soda hendak menanyakan lebih banyak cerita ketika sebuah cahaya putih terang tiba-tiba muncul entah dari mana. Semua orang membeku. Sebuah gerbang mulai terbentuk tepat di depan mereka. Di dalam katakombe. Sebuah gerbang di dalam gerbang lainnya. Apakah itu mungkin? Itu bukan sesuatu yang seharusnya terjadi. Tidak ada dari mereka yang bisa langsung memahaminya. Karin dan Soda hanya berdiri di sana menatapnya. Benar-benar terpana. Soda dengan cepat menatap kaptennya. Berharap sang kapten akan mengatakan sesuatu, apapun yang membuat ini lebih mudah dipahami. Namun Kakeru sudah menatap gerbang itu dalam diam. Ekspresinya berubah serius. Hampir terasa jauh. Cara dia menatapnya menjelaskan bahwa ini bukan hal yang sepenuhnya baru baginya. Sebuah ingatan muncul di benaknya. Pertama kalinya dia melihat sebuah gerbang muncul di dalam katakombe. Saat itu, dia berdiri di samping Kichiro. Tidak satupun dari mereka tahu apa yang menunggu di sisi lain. Mereka tidak tahu apakah sang ratu ada di sana atau sesuatu yang lebih buruk. Tetapi mereka berdua setuju untuk memeriksanya. Tanpa ragu, keadaan memburuk dengan cepat. Gambaran jelas berikutnya dalam ingatan Kakeru adalah Kichiro yang terbaring di tanah bersimbah darah. Masih bernapas tapi nyaris tidak bernyawa. Adegan itu telah membekas di pikirannya. Pemandangan temannya yang terluka parah namun masih mencoba untuk berdiri. Suara Karin yang khawatir menariknya kembali ke masa sekarang. Namun Kakeru sudah memantapkan hati. Dia berkata dia akan menyelidiki gerbang itu sendirian. Sementara Karin dan Soda harus segera memanggil bantuan. Keduanya hanya menatapnya dengan terkejut. Kapten mereka adalah orang yang meminta bala bantuan. Itu saja sudah menunjukkan betapa seriusnya situasi ini. Kakeru menjelaskan dengan tenang namun tegas bahwa situasi ini tidak normal. Karena ini tidak biasa. Mereka tidak bisa memperlakukannya seperti misi standar. Mereka membutuhkan dukungan sesegera mungkin. Karim melangkah ke depannya dan menghalangi jalannya. Suaranya bergetar, tetapi matanya tidak. Karim mengingatkannya bahwa dia adalah wakil kapten dari skuad pertama. Karim tidak bisa begitu saja berbalik dan lari. Mereka berenam berdiri tepat di depan gerbang. Karim menambahkan bahwa dia bukan anak kecil lagi. Karin ingin bertarung di sampingnya sebagai pemain, bukan dilindungi dari pinggir lapangan. Kakeru kemudian menatap Soda. Soda menelan rasa takutnya dan berkata Soda juga ingin ikut. Ekspresi Kakeru langsung mengeras. Dia menolak. Dia tidak ingin Soda mengalami mimpi buruk yang sama seperti yang pernah dia alami. Soda tidak mengerti. Saat itulah Nisha dan timnya melangkah maju. Nisha menawarkan agar timnya yang memanggil bala bantuan. Dia mengakui secara jujur bahwa dibandingkan dengan skuad Kakeru, mereka tidak cukup kuat untuk berguna di dalam gerbang aneh seperti ini. Mereka hanya akan menghambat. Adapun mereka berdua, mereka tidak diragukan lagi sangat kuat. Nisha juga berkata bahwa melindungi bawahan itu penting, tetapi mempercayai mereka juga sama pentingnya jika ini mereka tumbuh dewasa. Kakeru memikirkannya sejenak, lalu dia setuju. Dia memberitahu tim Nisha untuk menghubungi asosiasi dan meminta bantuan segera. Kedua anak buah Nisha merasa lega mendengar bahwa mereka akan tinggal. Sebelum pergi, Nisha menoleh ke arah Soda dan dengan tulus berterima kasih karena telah menyelamatkan rekan setimnya tadi. Soda tersepuh. Soda tidak terbiasa menerima rasa terima kasih. Mereka berjabat tangan sebentar. Tanda rasa hormat yang sunyi. 3 orang yang tersisa melihat tim Orion meninggalkan katakombe. Soda melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Kemudian sebuah suara memanggilnya. Roh bola api muncul di samping Soda lagi, melayang di sisinya seperti biasanya. Hal itu mengagetkan Soda. Meskipun Soda seharusnya sudah terbiasa. Roh itu memberitahu Soda bahwa apa yang akan terjadi akan mengubah segalanya. Sebuah titik balik, sesuatu yang benar-benar bisa mengubah takdir mereka. Namun suaranya terdengar terdistorsi, seperti koneksi yang buruk. Sebagian besar kata-katanya pecah dan tidak jelas. Tetap saja, satu pesan terdengar jelas. Soda harus pergi sendiri. Soda tersadar kembali ketika Karin dan Kakeru memanggil namanya. Soda menggelengkan kepala dan memaksa diri untuk fokus. Apapun yang ada di dalam gerbang itu, mereka akan menghadapinya. Soda segera meminta maaf dan berkata Soda akan ikut. Soda menoleh ke arah bola api dan menyuruhnya jangan khawatir. Soda tidak sendirian. Soda memiliki sekutu yang kuat dan dapat diandalkan bersamanya. Soda akhirnya berlari menuju gerbang. Hal terakhir yang Soda dengar adalah sebuah peringatan. Tidak peduli kebenaran apa yang Soda temukan di dalam, Soda tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Sementara itu, Nisha dan timnya berhasil sampai keluar gerbang luar.
Mereka segera mulai berbicara tentang cara menghubungi asosiasi untuk mendapatkan bantuan. Mereka bahkan belum sempat menyelesaikan kalimat mereka. Tebasan tak terlihat tiba-tiba merobek tubuh mereka. Tidak ada suara, tidak ada serangan yang terlihat, hanya luka dalam yang terbuka di kulit mereka entah dari mana. Darah tumpah ke tanah saat keduanya langsung ambruk. Nisha Cepaku. Dia tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Semuanya terlalu cepat. Seorang pria berdiri di belakang mereka, menyuruh mereka untuk menjauh dari gerbang. Aura di sekelilingnya terasa salah, berat, bengkok, dan gelap dengan cara yang tidak terasa seperti manusia. Amarah melonjak di dalam diri Nisha. Dia menuntut untuk tahu siapa sebenarnya orang ini. Bajingan itu mengejeknya, dan mengatakan bahwa itu tidak masalah bagi orang sepertinya. Hanyalah pupuk. Hal ini membuat Nisha marah. Nisha mengaktifkan kekuatan alter egonya tanpa ragu, bersiap untuk bertarung. Namun jauh di lubuk hati, dia sudah tahu, musuh ini berada di level yang benar-benar berbeda. Sebuah skill yang menciptakan tebasan tak terlihat di area seluas itu, seharusnya membutuhkan waktu persiapan. Nisha tidak akan membiarkan itu. Tinjunya bersinar hijau saat dia menyerbu maju, bergerak siksak untuk memperpendek jarak dengan cepat. Namun musuh itu hanya berdiri diam. Nisha tidak pernah sampai. Bilah-bilah tak terlihat menyayatnya dari segala arah bahkan sebelum dia sempat melayangkan pukulan. Rasa sakit meledak di seluruh tubuhnya. Darah menyembur keluar persis seperti yang dialami rekan-rekan setimnya. Pria itu tidak bergerak sama sekali. Dan itulah bagian yang menakutkan. Nisha jatuh berlutut, menatap sosok di depannya. Monster. Itulah satu-satunya kata yang tepat. Pria itu perlahan mendorong tubuh-tubuh yang terluka kembali ke arah pintu masuk katakombe dengan santai, seolah-olah mengembalikan benda ke tempat asalnya, seolah-olah mereka adalah persembahan. Nisha hanya bisa menonton, tak berdaya dan penuh penyesalan. Dia telah gagal melindungi timnya. Musuh itu dengan santai berkata bahwa mereka akan menjadi pupuk yang hebat. Tubuh mereka yang bersimbah darah tergeletak tak bergerak di tanah saat pria itu berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Begitu mereka melangkah melewati gerbang, heningan yang aneh menyambut mereka. Bukan hanya sunyi, rasanya berat. Tidak ada musuh yang terlihat, tidak ada pergerakan, tidak ada suara kecuali langkah kaki mereka sendiri. Karin segera menunjukkannya. Tempat itu terlalu sunyi. Kapten setuju, tapi mereka tidak boleh lenyah. Dia menawarkan diri untuk mengintai area tersebut, memeriksa setiap sudut dan jalur. Sebelum pergi, dia memberitahu mereka untuk tetap waspada dan mengawasi segala sesuatu di sekitar mereka. Namun Karin tidak bisa menghilangkan perasaan tidak enak di dadanya. Tempat itu memberinya firasat buruk seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Karin memanggil nama Soda karena Soda terlihat terganggu lagi, dan Soda tidak menyangkalnya. Soda mengakui bahwa Soda tidak sepenuhnya fokus pada apa yang mereka lakukan. Karin menggerakkan kening. Secara harfiah tidak ada apapun di sekitar mereka. Apa yang mungkin bisa mengganggu perhatian Soda? Soda ragu-ragu sejenak. Sebenarnya, ada sesuatu. Selama ini, Soda diam-diam menggunakan mata membaranya. Dan apa yang Soda lihat bukanlah ruang kosong. Jiwa. Ada banyak sekali jiwa yang berkeliaran di sekitar mereka di dalam katakombe. Ketika Soda mengatakannya dengan lantang, Karin terpaku. Seluruh tempat ini ternyata dipenuhi oleh hantu selama ini. Soda tidak yakin apakah jiwa dan hantu secara teknis adalah hal yang sama, tetapi keduanya cukup mirip. Karin bertanya apakah Soda pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Soda menggagak. Soda pernah melihat jiwa sebelumnya di sekitar sekolah dan di area lain, bahkan tempo hari, tetapi tidak seperti ini. Jumlahnya tidak sebanyak ini. Soda menjelaskan bahwa biasanya jiwa yang Soda lihat tampak jelas seperti manusia biasa, hanya saja tembus pandang, seperti saat Soda melihat ayahnya. Kali ini ada begitu banyak sehingga terasa sangat berat. Soda bertanya-tanya apakah itu berarti sesuatu. Kemudian Soda menyadari satu jiwa menatap langsung ke arah mereka. Tanpa berpikir panjang, Soda menyapanya. Karen Churchard. Karin mengira Soda sedang berbicara dengannya. Soda mengklarifikasi bahwa Soda sedang berbicara dengan sebuah jiwa. Jiwa itu tampak terkejut. Seorang manusia bisa melihatnya. Jiwa itu segera meminta maaf karena telah menakuti mereka dan dengan gugup memperkenalkan diri sebagai Utsugi. Saat dia berbicara dengan lebih tenang, wujud kaburnya perlahan menjadi lebih jelas, membentuk wajah dan tubuh manusia yang semestinya. Utsugi menjelaskan bahwa dia mengikuti mereka karena dia mendengar Soda berdebat dengan kaptennya tadi. Soda mencoba mengingat momen itu. Oh, bagian di mana kapten mencoba menjauhkan mereka dari bahaya. Sebuah ingatan kembali muncul. Kapten Kakeru menyuruh mereka memanggil bantuan sementara dia menangani segalanya sendirian. Utsugi berkata sesuatu yang serupa pernah terjadi padanya. Ketika dia dan timnya sedang menjelajahi katakombe, mereka menghadapi bahaya serius. Rekan setimnya menyuruhnya pergi dan mencari bantuan. Jadi, mereka berpisah. Dia pergi sendirian sementara yang lain tetap bersama. Namun bantuan tidak tiba tepat waktu, dan tidak ada satupun rekan setimnya yang selamat. Meskipun dia hanya akan memperlambat mereka, dia berharap dia tetap tinggal. Hanya dengan mengingatnya saja membuatnya hancur. Dia menyesali keputusannya meninggalkan mereka lebih dari apapun. Jika saja dia sedikit lebih berani seperti Soda, mungkin keadaan akan berakhir berbeda.
Sementara Utsugi berbicara, Soda terus mengulangi semuanya kepada Karin agar Karin bisa mengerti. Ekspresi Karin melambat. Kemudian Karin bertanya dengan lembut, apakah ada yang bisa mereka lakukan untuk membantunya. Soda berkejut kaget. Karin menjelaskan bahwa mungkin mereka bisa membantunya untuk pergi dengan tenang, membiarkannya beristirahat dengan semestinya. Soda tidak bisa menahan senyum mendengar hal itu. Meskipun Utsugi hanyalah sebuah jiwa, Karin tidak ingin membiarkannya terjebak di tempat seperti ini. Soda kemudian bertanya kepada Utsugi apa penyesalan terbesarnya. Utsugi berkata dia menyesali banyak hal, tetapi jika dia harus memilih satu, dia berharap orang-orang bisa melihat skillnya beraksi. Dia ingin menggunakannya dalam pertarungan sungguhan setidaknya sekali. Dia ingin skill itu berarti. Soda bertanya apa nama skill tersebut. Island, Kacaratsuji. Soda menjelaskan kepada Karin bahwa skill itu memungkinkan seseorang untuk membagikan apa yang mereka lihat secara tepat kepada orang lain. Karin berpikir itu terdengar lebih berguna untuk pengintaian atau kerja tim, bukan pertarungan langsung. Kemudian Karin menyadari Soda berbicara setengah pada dirinya sendiri lagi, dan menyuruh Soda berhenti karena itu membingungkan. Soda meminta maaf dan berkata Soda hanya berpikir betapa hebatnya skill itu sebenarnya. Baik Karin maupun Utsugi tampak terkejut. Hebat, benarkah? Soda tersenyum dan hendak menjelaskan alasannya. Namun suasana berubah. Jauh di dalam katakombe, Kapten Kakeru berdiri di depan sebuah gerbang masif. Jiami Sepau Kenchusu Niaera Teret. Gerbang itu terlihat persis seperti yang sebelumnya. Dan itu hanya berarti satu hal. Musuh Satria Malam yang besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Namun Kakeru tidak panik. Dia sudah tahu akan ada penjaga gerbang. Penjaga gerbang itu mengayunkan pedangnya dengan kekuatan besar. Kakeru menangkisnya. Namun yang mengejutkannya adalah musuh itu bahkan tidak bergeming. Dia menendangnya menjauh untuk menciptakan jarak dan segera mengaktifkan skillnya. Giant Killing. Aura biru yang kuat meledak di sekelilingnya saat dia melepaskan Ren S Strike. Aura biru raksasa berbentuk tangan menghantam musuh. Tetapi ksatria itu nyaris tidak bergerak. Seolah-olah serangan itu tidak berarti apa-apa. Kakeru menggerakkan kening. Yang satu ini jelas lebih tangguh daripada musuh berbaju besi yang baru saja mereka kalahkan. Dia meluncurkan lebih banyak serangan, mencoba berbagai sudut, tetapi tidak satu pun yang berhasil. Jauh di lubuk hati, dia tahu hanya tinju benakluk yang bisa menyelesaikan ini, tetapi skill itu butuh waktu untuk diisi, dan waktu bukanlah sesuatu yang dia miliki. Saat itu juga, seseorang memanggil namanya. Karin dan Soda muncul di sampingnya. Keduanya tampak serius dan siap bertarung. Soda melangkah maju dan memberitahu kapten bahwa mereka akan mengambil alih. Kakeru segera menolak. Musuh ini berada di level yang berbeda. Dia memerintahkan mereka untuk mendukungnya dan mengulur waktu baginya sebagai gantinya. Namun Soda tidak mundur. Soda meyakinkan Kakeru bahwa semuanya akan baik-baik saja. Soda berkata untuk menyerahkan yang satu ini kepada Soda dan Karin. Mereka berdua menghadapi ksatria raksasa itu bersama-sama. Monster itu pasti terasa lebih kuat dari yang lain, tapi mereka tidak takut. Mereka akan membuktikan bahwa mereka bisa menanganinya, dan mereka berencana menjatuhkannya dalam 1 menit. Namun Kapten Kakeru sama sekali tidak yakin. Dia berkata itu mustahil. Satria ini jelas lebih kuat dari bos terakhir yang mereka lawan. Sebelumnya, mereka bahkan butuh Kakeru untuk turun tangan hanya untuk menghabisi musuh. Jadi, bagaimana mereka bisa mengalahkan yang satu ini padahal dia jelas berada di level yang lebih tinggi? Musuh itu mengangkat pedangnya dan menyesuaikan kuda-kudanya, siap menyerang kapan saja. Soda berbicara dengan serius. Soda berkata Soda tahu Kakeru selalu memimpin dan menempatkan dirinya dalam bahaya demi mereka. Tetapi jika mereka terus bersembunyi di belakang kapten dan membiarkannya melindungi mereka setiap saat, mereka tidak akan pernah tumbuh lebih kuat. Suara Soda tenang, namun tegas. Bahkan auranya terasa berbeda, lebih stabil, lebih dewasa. Seolah-olah Soda akhirnya siap menanggung bebannya sendiri dalam pertarungan sungguhan. Soda selalu ingin menjadi lebih kuat. Itulah tujuannya sejak awal. Kakeru cepaku sejenak. Perasaan itu terasa akrab. Sebuah ingatan muncul. Dia sedang berdebat dengan mentornya sendiri, dan mengatakan dia ingin menjadi lebih kuat juga, bahwa dia benci selalu dilindungi. Karin kemudian mengakui dengan sedikit enggan bahwa Karin setuju dengan Soda. Ada alasan mengapa mereka ingin menangani yang satu ini sendiri. Mereka perlu membuktikan sesuatu, bukan hanya kepada kapten mereka, tetapi juga kepada diri mereka sendiri. Jadi, mereka berdua memohon kepada Kakeru untuk membiarkan mereka menanganinya. Hal itu membuatnya semakin terkejut. Setelah beberapa saat, dia menyerah. Dia berkata baiklah, tapi jika keadaan menjadi berbahaya, sebelum dia sempat menyelesaikannya, mereka berdua memotongnya dan berterima kasih seketika. Kakeru hanya berdiri di sana bingung, dan sedikit diliputi oleh apa yang dia rasakan. Tari memanggil Soda untuk bergerak, dan Soda segera menyerbu masuk. Api berkobar di sekeliling Soda, melihat mereka menyerbu ke depan. Kakeru tersenyum seperti seorang kakak laki-laki yang bangga. Namun kemudian senyuman itu sedikit memudar. Dia merasa senang melihat Soda tumbuh seperti ini, tetapi dia merasa seolah tidak punya hak untuk merasakannya. Kebahagiaan melihat seorang putra tumbuh lebih kuat. Itulah sesuatu yang telah dia ambil dari mentornya, Ichiro. Kembali ke medan perang, udara terasa berat,
seolah segalanya sedang menunggu langkah selanjutnya. Karim perlahan menurunkan tangannya ke tanah dan menekan telapak tangannya ke permukaan yang kasar. Cahaya merah muda lembut menyebar dari bawah jari-jarinya, merayap di medan perang seperti retakan cahaya. Tanah bergetar dan kemudian bongkahan batu masif mulai naik satu demi satu, memaksa keluar dari bumi seolah-olah tanah itu sendiri menanggapi panggilannya. Soda tidak ragu. Saat batu-batu itu terbentuk, Soda melesat maju dan melompat ke atas batu pertama. Soda bergerak cepat, menggunakan setiap bongkahan batu yang melayan sebagai batu loncatan, mendorong keras dengan kaki Soda untuk menambah ketinggian dan kecepatan. Di belakang satria berbaju besi itu, tanah tiba-tiba bergeser lagi. Sebuah tangan batu raksasa terbentuk dari batu padat, jari-jarinya menencang menjadi kepalan sebelum menayun maju dengan kekuatan yang menghancurkan. Tangan itu menghantam punggung musuh, dampaknya menggema keras di seluruh lapangan. Satria itu terlempar ke depan, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan menuju langsung ke arah Soda. Api menyelimuti lengan Soda saat Soda menarik tinjunya ke belakang. Api itu menyala lebih terang dari sebelumnya. Saat musuh berada dalam jangkauan, Soda menghantamkan pukulan apinya ke bawah dengan semua yang Soda miliki. Benturan itu menghantam musuh langsung ke tanah. Kekuatannya meretakan lantai batu di bawah mereka. Dari kejauhan, Kakru hanya mengamati mereka. Kerja sama tim mereka bersih dan tepat waktu. Mereka tidak berbenturan atau ragu-ragu. Namun meski begitu, dia bisa tahu ada sesuatu yang kurang. Serangan mereka kuat, tapi tidak cukup kuat untuk mengakhirinya sekarang. Musuh perlahan mendorong dirinya naik dari kawah. Baju besinya hangus dan sedikit rusak, tapi masih berdiri. Karim bereaksi cepat. Dia membanting tangannya kembali ke tanah, dan batu tebal membungkus kaki musuh seperti rantai yang berat. Batu itu mengencang, mengunci kaki monster itu di tempatnya dan menghentikannya melangkah maju. Soda, panggil Karim dengan tegas. Monster itu mendongak. Dalam sekejap, Soda muncul di depan musuh lagi. Api melonjak di sekitar tubuh Soda. Di saat yang sama, Karim membentuk tinju batu masif di belakang punggung musuh. Mereka menyerang bersama, dan musuh hanya bisa menunggu benturan terjadi. Soda menjaga tekanan dari depan, melayangkan pukulan berat berlapis api yang meninggalkan bekas luka bakar di seluruh baju besi, sementara tinju batu Karim menghantam punggungnya. Namun ksatria itu meraung dan memaksa kakinya lepas, menghancurkan perangkap batu di sekeliling kakinya. Pecahan batu berhamburan kemana-mana saat ia mendapatkan kembali pijakannya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya dalam lengkungan lebar yang mematikan langsung ke arah Soda. Sebelum pedang itu mengenainya, sebuah dinding batu tebal naik seketika di antara mereka. Karim telah bereaksi pada detik terakhir, membentuk perisai yang cukup kuat untuk menangkis serangan itu. Soda melompat mundur dengan aman, bernapas berat namun tetap fokus. Kakeru memperhatikan dengan cermat. Waktu mereka bukan hanya bagus, itu hampir sempurna. Mereka tidak panik. Mereka berpikir sambil bergerak. Soda menyadari bahwa musuh ini menggunakan serangan dasar yang sama dengan yang mereka lawan sebelumnya. Bahkan saat Soda menyerang, mata Soda membara lebih terang. Melalui cahaya apinya, Soda mempelajari musuh dengan cermat. Soda memperhatikan pola gerakannya, cara monster itu mengalihkan berat badannya sebelum mengayun, cara baju besinya meredam benturan. Kemudian Soda melihatnya. Jauh di dalam baju besi itu, tersembunyi di balik lapisan pertahanan, ada titik lemah kecil di juanya. Titik itu bercahaya redup di dekat dadanya, dekat tempat jantung biasanya berada. Tetapi tepat saat Soda fokus padanya, titik lemah itu bergeser sedikit ke samping. Titik itu tidak tetap. Ia bergerak. Kita perlu membidik dengan hati-hati, gumam Soda. Tiba-tiba, sebuah paku batu tajam melesat dari tanah di belakang musuh dan menembus bahunya. Kekuatan itu merobek seluruh lengannya hingga lepas, membuatnya jatuh berdebum ke tanah dengan suara dentuman logam yang berat. Karim berkata bahwa Soda lah yang menemukan titik lemahnya. Karim berdiri beberapa meter jauhnya. Satu tangannya masih menyentuh permukaan batu. Karim tampak tenang, hampir rileks, seolah-olah dia bahkan tidak memaksakan diri. Berkat island milik Utsugi, Karim bisa melihat persis apa yang dilihat Soda. Titik lemah itu tidak lagi tidak terlihat olehnya. Soda berdiri diam sejenak, api menderu di sekelilingnya, menunggu sinyal yang tepat. Karim bergerak lebih dulu. Dia menyentuh tanah, dan pasir dari medan perang yang hancur terangkat ke udara. Karim mengklaim bahwa dia hanyalah seorang gadis yang rendah hati. Sorotan utama tentu saja akan dia serahkan kepada sang pahlawan. Pasir itu dengan ganas mengelilingi musuh, menutupi penglihatannya dan mengganggu keseimbangannya. Satria musuh itu menebas secara membabi buta, tidak mampu melihat dengan jelas melalui awan debu yang tebal. Melalui kekacauan itu, Soda menyerbu. Api Soda menguat, membungkus tubuh Soda seperti baju besi. Begitu Soda cukup dekat, Soda mengeluarkan teriakan kuat, Spirit Roar, dan menghantamkan tinjunya ke depan dengan seluruh kekuatannya. Pukulan api Soda menembus langsung melalui titik lemah di dadanya. Untuk sesaat, segalanya menjadi sunyi. Kemudian, api meledak dari dalam baju besi. Retakan menyebar di seluruh tubuhnya saat api melahapnya dari dalam. Ksatria itu terhuyung-huyung, tidak mampu lagi menahan diri. Pasir perlahan mengendap saat musuh jatuh tak bernyawa ke tanah. Charbaker, Hanker. Seluruh pertarungan itu nyaris tidak berlangsung 1 menit, namun terasa jauh lebih lama. Dari pinggir lapangan,
Utsugi menatap dengan tidak percaya betapa cepat dan bersihnya pertarungan itu. Soda menoleh ke arahnya, bernapas berat namun tersenyum bangga. Kau berhasil melakukannya, kata Soda. Kemudian Soda mengulurkan tinjunya untuk bersalaman. Tanpa skill Utsugi, mereka tidak akan berhasil. Mata Utsugi sedikit berkaca-kaca saat dia melangkah maju dan membenturkan tinjunya dengan Soda. Untuk pertama kalinya, kekuatannya memberikan perbedaan nyata dalam pertempuran. Sebuah layar biru tiba-tiba muncul di depan mereka, bersinar lembut di udara. Layar itu menampilkan sebuah pesan. Penyesalan Utsugi no Mi telah terselesaikan. Syarat pembersihan, skill harus digunakan dalam pertempuran. Kemudian baris lain muncul. Skill diwariskan. Island, efek memungkinkan penglihatan dibagikan kepada orang lain. Utsugi tertawa kecil, tampak merasa lebih ringan dari sebelumnya. Dia berterima kasih kepada Soda terlebih dahulu, dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menghapus penyesalannya tanpa Soda. Kemudian dia menoleh kepada Kapten Kakeru dan Karin, serta berterima kasih kepada mereka juga. Begitu skill itu aktif, sesuatu berubah. Mereka bisa melihatnya sekarang. Bukan hanya merasakannya, tetapi benar-benar melihatnya berdiri di sana. Kakeru berkecap kaget. Karin menatap sejenak sebelum mengeluarkan suara, "Oh," pelan. Sejujurnya, Karin mengakui bahwa ketika dia pertama kali mendengar tentang Island, dia pikir itu akan sulit digunakan dalam pertarungan sungguhan. Kedengarannya berguna di atas kertas, tetapi sebenarnya membuatnya bekerja dalam pertarungan terasa sulit. Namun Utsugi telah membimbingnya sepanjang waktu. Utsugi menjelaskan segala sesuatunya dengan jelas dan tetap tenang. Karena itu, Karin mampu bertarung dengan benar. Karin mengatakan padanya bahwa dia sangat berterima kasih. Atsuji tersenyum lambat. Dia berkata dia hanya senang bisa melihat mereka untuk terakhir kalinya seperti ini. Soda juga merasa senang. Namun kemudian ekspresi Soda berubah serius. Soda memperingatkan mereka bahwa sejak Soda melangkah melewati gerbang tadi, Soda memiliki firasat buruk. Hal itu membingungkan mereka. Firasat buruk apa? Gerbang mana yang Soda bicarakan? Utsugi melanjutkan, dan menatakan rasanya seperti dia mungkin akan kehilangan dirinya sendiri. Seolah-olah jika dia tinggal di tempat ini terlalu lama, dia akan berakhir seperti jiwa-jiwa lain yang berkeliaran di sini. Jiwa-jiwa itu tidak seperti dia. Mereka terasa kosong, tak bernyawa, seolah-olah sesuatu di dalam diri mereka sudah hilang. Sebelum menghilang, Utsugi menyuruh mereka berhati-hati. Kemudian, tanpa efek dramatis apapun, jiwanya memudar begitu saja. Mereka bertiga berdiri di sana dengan tenang. Apa arti kehilangan diri sendiri itu? Soda bertanya-tanya dengan lantang. Apakah itu sebabnya bola api tidak ikut bersama mereka tadi? Mungkinkah itu berkaitan? Karin menghela napas dan berkata bahwa sejujurnya, Utsugi tidak perlu meninggalkan peringatan yang begitu menyeramkan di akhir. Karin menatap Soda dengan saksama dan bertanya apakah Soda berencana untuk menjadi pengecut dan berbalik sekarang. Soda segera berkata tidak mungkin. Mereka berdua tertawa sedikit. Mereka hanya bercanda. Kemudian Karin memanggil Kapten Kakeru dan berkata mereka harus terus bergerak. Tidak ada gunanya berdiri diam. Katakombe tidak akan menjelajah dengan sendirinya. Tepat di depan mereka berdiri sebuah gerbang emas besar. Kakeru melangkah maju tanpa ragu dan meletakkan kedua tangannya di atasnya. Pintu-pintu berat itu berderit keras saat dia mendorongnya terbuka. Ruangan di baliknya sangat besar. Hampir semua yang ada di dalamnya berkilauan emas. Dindingnya, lantainya, bahkan pilar-pilar tinggi yang berjejer di sampingnya. Obor menyala di sepanjang dinding. Apinya memantul di permukaan yang mengkilap dan menerangi seluruh tempat itu seperti istana bawah tanah yang aneh. Sebelum Soda atau Karin sempat mengatakan apapun, Kakeru bergumam bahwa tempat ini terasa akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Kemudian Karin tiba-tiba menunjuk ke depan dan berteriak agar mereka melihat. Kapten mulai berkeringat. Tepat di tengah ruangan ada sesuatu yang sangat besar, sebuah telur. Monster itu masif. Permukaannya berwarna hitam dengan gurat-gurat emas dan ungu yang melintang di atasnya. Ia tidak bersinar terang, namun memancarkan perasaan berat dan menyeramkan yang membuat udara di sekitarnya terasa sesak. Karin segera menoleh kepada Soda. "Apakah kau mengenalinya?" tanyanya. Namun saat Karin menatap Soda, dia membeku. Soda terlihat ketakutan, seolah-olah Soda baru saja melihat hantu. Soda menahan napas karena di samping telur itu, Soda bisa melihat sesosok jiwa yang berjaga. Dan jiwa itu terlihat persis seperti Kapten Kakeru. Tidak, itu bukan hanya mirip. Itu adalah jiwa Kapten Kakeru. Soda berteriak karena terkejut. Sebuah kilas balik. Yamato sedang berbicara santai dengan ketua Ryunosuke Bandu. Ketua bertanya kepadanya dengan serius, apakah benar-benar mungkin untuk melihat jiwa orang yang sama sementara orang tersebut masih hidup. Yamato mengangguk sambil membuka bungkus coklat. Dia berkata itu mungkin saja. Dia pernah bertemu Gu, wakil kapten skuad kedua. Dia yakin akan hal itu. Bahkan ada saat ketika Soda bertemu jiwa Gu di katakombe dan mengira Gu telah meninggal. Belakangan, mereka mengonfirmasi bahwa jiwa itu terlihat persis seperti Gu. Ketua, sambil menyesap kopi dengan tenang, berkata, mungkin itu hanya seseorang yang terlihat mirip. Yamato membuat tanda X besar dengan jari-jarinya dan berkata, tidak mungkin. Bahkan skill yang digunakan jiwa itu pun sama.
Hal itu hanya membuat sang ketua semakin bingung. Yamato menggoda sang ketua dan mengatakan orang tua itu tidak punya imajinasi. Ketua merasa kesal. Yusei memukul Yamato dengan ringan untuk menghentikannya bercanda. Dari cara Yamato berbicara, sepertinya dia sudah punya sebuah teori. Sambil membuka bungkus coklat lainnya, Yamato mengakui bahwa dia memilikinya. Untuk waktu yang singkat, Soda telah berbicara dengan Jua Gu. Cerita mereka cocok dengan sempurna dengan Gu yang masih hidup sekarang. Ingatan yang sama, pengalaman yang sama. Yamato mengangkat sepotong coklat yang sudah dimakan di satu tangan dan yang baru di tangan lainnya. Dia membandingkannya dengan situasi yang terjadi. Bagaimana jika satu eksistensi terbelah menjadi dua versi? Keduanya berbagi masa lalu yang sama. Kemudian Yamato mengatakan sesuatu yang lebih aneh lagi. Bagaimana jika bahkan sebelum dunia ini dimulai, ada dunia lain yang persis seperti ini? Kembali ke Istana Emas, Soda masih tidak percaya dengan apa yang Soda lihat. Kaptennya berdiri tepat di sampingnya. Dan pada saat yang sama, jiwa kaptennya berdiri di samping telur itu. Soda. Suara Karin bergema keras di seluruh aula emas. Namun sebelum Soda sempat menoleh ke arahnya, rasa sakit yang tajam meledak di dada Soda. Hal itu terjadi begitu cepat sehingga Soda bahkan tidak melihat bilas senjatanya. Terdengar suara tebasan yang keras seperti logam yang memotong kain tebal. Kemudian darah menyembur keluar dari tubuh Soda. Untuk sesaat, Soda tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Soda tidak merasakan siapapun mendekatinya. Soda tidak mendengar langkah kaki. Tidak ada kehadiran di belakang Soda. Lalu bagaimana? Soda mulai terjatuh. Dari bayang-bayang di dekat salah satu pilar emas, sesosok figur melangkah maju. Itu adalah dia. Musuh yang sama yang pernah ditemui tim Nisha sebelumnya. Yang pertama, katanya dengan bangga. Luka tebasan di punggung Soda terasa panjang, dalam, dan bersih. Terlalu bersih. Darah mulai menyebar di bawah tubuh Soda, merah gelap di atas emas yang bersinar. Di kejauhan, jiwa yang terlihat persis seperti Kapten Kakeru berdiri di samping telur besar itu. Jiwa itu tidak menyerang. Ia tidak bergerak. Ia hanya memperhatikan. Namun ekspresinya tampak bingung, hampir merasa terganggu, seolah-olah ia pun tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Teori Yamato terlintas. Apakah dunia mereka sedang berulang? Tubuh Soda yang bersimbah darah terbaring datar di lantai emas. Jiwa Kapten Kakeru berdiri beberapa langkah jauhnya, menatap Soda. Jiwa itu tampak benar-benar tidak tahu apa-apa, tidak terkejut, tidak marah, hanya kosong. Karin bergegas mendekati Soda dan jatuh berlutut dengan sangat cepat hingga terasa sakit. Tangannya sudah gemetar saat Karin menyambar salah satu lengan bajunya dan merobeknya tanpa ragu. Karin menekan kain itu keras-keras pada luka dalam di dada Soda. Darah merembes hampir seketika. Di belakangnya, jiwa Kakeru hanya memperhatikan. Ia berdiri di samping mereka, menatap wajah Soda yang tidak sadarkan diri sementara darah terus tumpah dari tubuh Soda. Kemudian tiba-tiba, Soda membuka mata, tetapi Soda tidak berada di lantai emas lagi. Tidak ada rasa sakit di punggung Soda. Tidak ada darah. Soda berada di sebuah ruang kosong yang aneh. Soda melihat ke arah tubuh sendiri. Tidak ada luka, tidak ada cedera. Kebingungan perlahan memenuhi wajah Soda saat Soda melihat sekeliling mencoba memahami di mana Soda berada. Saat itulah Soda menyadari seseorang berdiri di depan Soda. Itu adalah Kapten Kakeru. Setidaknya ia terlihat persis sepertinya. Wajah yang sama, bentuk tubuh yang sama, kehadiran yang sama, tetapi ada satu perbedaan. Sebuah penutup mata menutupi salah satu matanya. Kewaspadaan Soda segera meningkat. Ada sesuatu yang terasa janggal tentang hal ini. Soda tidak bisa menerima ini begitu saja. Untuk sesaat, Soda mengira ini mungkin semacam tiruan, semacam trik. Namun pria itu dengan tenang membantahnya bahkan sebelum Soda sempat bertanya. Dia berkata dia adalah Amami Kakeru yang asli, hanya saja bukan yang Soda kenal. Dia berasal dari dunia terakhir. Hal itu hanya membuat segalanya semakin membingungkan. Dunia terakhir? Soda mengaktifkan mata membaranya dan dengan hati-hati memeriksa jiwa pria itu. Dan apa yang Soda lihat membuat hati Soda mencelos. Itu nyata. Tidak ada kebohongan. Ini adalah Kapten Kakeru. Pria itu menjelaskan bahwa dunia telah berputar kembali karena suatu alasan, bahwa waktu telah diatur ulang, dan bahwa dia telah hidup di dunia sebelum putaran itu terjadi. Soda berjuang untuk memproses hal itu. Semuanya terdengar mustahil. Putaran apa? Kapan itu terjadi? Mengapa itu terjadi? Tidak ada yang masuk akal. Namun kemudian Kakeru mengatakan sesuatu yang tak terduga. Dia berkata bahwa Soda telah menjadi lebih kuat. Di dunia terakhir, Soda hanya mengikuti mereka kemana-mana, membawa tas berat, dan mencoba yang terbaik untuk menyimbangi. Soda memang punya potensi, tentu saja, tapi Soda tidak seperti ini. Sekarang, hanya dengan melihat Soda, sudah jelas. Soda telah menjadi lebih kuat. Soda merasa canggung mendengarnya. Bahkan sekarang, Soda akhirnya ditebas dengan begitu mudah. Soda tidak merasa kuat sama sekali. Namun Soda mengesampingkan hal itu dan menanyakan pertanyaan yang penting. Di dunia terakhir itu, apakah Soda mati? Kakeru menggelengkan kepala. Soda tidak mati. Yang mati adalah dirinya. Sebuah gambaran tiba-tiba terbentuk dalam pikiran Kakeru.
Tubuh Soda bersimbah darah di lantai. Karim panik di samping Soda dan Kakru berdiri di belakang mereka tidak melakukan apa-apa. Kakru menyadari sesuatu pada saat itu. Dalam putaran ini, dia telah diberi kesempatan lagi. Namun tidak seperti Soda, dia belum berubah. Kembali di aula emas, musuh berdiri di depan telur masif itu, menatapnya seolah itu adalah sesuatu yang suci. Dia menyebutnya keagungan ilahi dalam pikirannya. Itu mungkin momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Dia bahkan berterima kasih kepada dirinya di masa lalu karena telah membawanya ke sini, dan air mata terbentuk di matanya. Dia percaya ingatannya telah membawa keberuntungan besar bagi apa yang disebut sebagai kehampaan mereka. Kilatan ingatan muncul. Kakru berlutut di samping Kichiro yang bersimbah darah di aula emas yang sama. Dan berdiri di atas mereka adalah musuh yang sama. Kembali ke masa sekarang, saat musuh masih terhanyut dalam kegembiraannya, sebuah tinju masif menghantam punggungnya. Pukulan itu begitu kuat sehingga musuh terlempar melintasi aula dan menabrak dinding emas, meninggalkan retakan dalam di belakangnya. Itu adalah Kakru. Kakru berdiri di sana gemetar karena marah. Siapapun bisa tahu musuh itu baru saja menebas bawahannya tanpa ragu. Karin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kaptennya sangat marah sementara Soda mengeluarkan banyak darah. Pikirannya tidak bisa mengejar. Bahkan Soda, yang nyaris tidak sadar, menyadari sesuatu. Pukulan itu luar biasa. Jika manusia normal menerima pukulan itu, tidak akan ada yang tersisa. Jiwa Kakru memotong pikiran Soda. Itu masih belum cukup. Dalam kenyataan, segalanya berubah dalam sekejap. Kakru tiba-tiba terhuyung. Sebuah tebasan tajam menyayat matanya dan darah segera mengucur. Rasa sakitnya sangat hebat. Hal itu memaksanya mundur. Tangannya memegangi wajahnya. Hati Karin hancur. Sekarang keduanya terluka. Musuh muncul di belakang Karin seolah-olah dia selalu ada di sana. Dia menyejek serangannya sendiri dan menatakan bahwa serangannya tadi menyedihkan, bahwa dia sebenarnya ini membelah kepala Kakru menjadi dua, tetapi tangan kanannya terkilir tadi. Kakru mengertakkan gigi, menahan teriakan karena rasa sakit yang membara di matanya. Kakru menolak untuk jatuh. Musuh menyuruhnya diam saja. Dia berkata seharusnya dialah yang berteriak, karena mereka telah merusak momen terbaik dalam hidupnya. Dia mengeluarkan botol kecil. Bahkan sekarang, dia menyebut mereka tidak lebih dari gumpalan kotoran. Dia mengklaim mereka seharusnya bersyukur dia masih berpikir rasional dalam situasi yang tak termaafkan seperti ini. Kemudian dia menjulurkan lidah dan meminum seluruh isi botol dalam sekali teguk. Segera setelah dia menelan tetes terakhir, matanya berubah menjadi merah terang. Kekuatan melonjak melalui tubuhnya. Dia berkata kesabarannya telah berakhir. Tangannya yang terkilir kembali ke posisinya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dia bersumpah akan mencabik-cabik mereka, menghamburkan tubuh mereka, dan menggilas mereka ke tanah. Meskipun bersimbah darah, Soda memaksakan diri untuk berpikir. Musuh ini benar-benar gila. Soda harus berdiri. Soda harus membantu kaptennya. Saat Soda mencoba bergerak, jiwa Kakru menghentikannya, dan mengatakan tidak perlu membantu. Soda tidak mengerti mengapa. Jiwa Kakru berkata dia mengenal pria itu lebih baik dari siapapun, karena dia adalah pria itu. Sudah lama sekali dia mencari tempat untuk mati. Sejak dia membiarkan Kichiro mati. Hal ini mengejutkan Soda. Kemudian dia akhirnya mengakuinya dengan jelas. Dialah yang membiarkan Kichiro, ayah Soda, mati. Ruang hampa itu terasa semakin berat. Kemudian dia menatap lurus ke arah Soda, dan dalam diam menanyakan pertanyaan yang paling penting. Apakah kau masih ingin menyelamatkan Amami Kakru? Baiklah, sekian untuk cerita hari ini. Jika kalian ingin pembaruan bab mingguan untuk seri ini, bab-bab tersebut sekarang akan diunggah di saluran kedua saya, Manhwa Updata. Jadi, jika kalian tidak ingin melewatkan apa yang terjadi selanjutnya, pastikan untuk memeriksanya dan bergabung dengan geng pembaruan. Terima kasih telah menonton. Tetap keren, tetap luar biasa, dan sampai jumpa di video berikutnya.